Suami membentak dan menamparku keras. Kemana saja kau jalang? Keluargaku menunggu di sini 1 jam dan belum ada satupun makanan dasar wanita tak berguna. Dia tak tahu dalam waktu 5 menit sesuatu buruk sudah menunggunya. Pagi selalu datang dengan cara yang sama bagi Alexa. Bunyi alarm yang tegas, udara kamar yang dingin karena pendingin ruangan belum sempat dimatikan semalam, dan daftar panjang hal-hal yang harus beres sebelum jam 9. Di sisi ranjang, Ebra masih tidur miring, punggungnya menghadap Alexa. Selimut menutup setengah tubuhnya, sementara ponselnya menyala redup di atas bantal, menampilkan notifikasi game yang belum ditutup. Alexa menahan napas, bukan karena kesal, tapi karena sudah terbiasa menata perasaan seperti menata jadwal. Ia turun dari ranjang tanpa menimbulkan suara, mengambil blazer yang tergantung rapi, lalu melangkah menuju kamar mandi. Cermin memantulkan wajah yang selalu berusaha terlihat baik-baik saja. Mata yang tajam tapi sering lelah, bibir yang rapi dengan lipstik tipis, rambut yang diikat tanpa satu helai pun keluar. Di meja rias, ada kertas kecil yang ditempel dengan selotip, rapat pukul 10. Presentasi pukul 13. Dinner keluarga pukul 19. Alexa menatap tulisan itu beberapa detik. Dinner keluarga. 2 kata itu selalu membuat perutnya terasa sedikit lebih berat dibanding rapat manapun. Ia menarik napas, mengusir gelombang kecil yang muncul, lalu keluar kamar. Langkahnya menuju dapur, membuat kopi, memeriksa menu sarapan, menyusun bekal, memastikan semua seperti seharusnya. Di saat yang sama, ia mengecek ponsel, email dari klien luar kota, pesan dari tim, dan 1 pesan dari nomor yang paling sering muncul belakangan ini. Bu Ranti. Alexa, jangan lupa ya. Hari ini keluarga besar datang. Minimal sediakan makanan yang pantas. Jangan sampai Ebra malu. Alexa membaca, menahan refleks untuk membalas dengan emosi. 3 detik. Ia menghitung dalam kepala, seperti kebiasaan lama setiap kali harus menelan sesuatu. Lalu ia mengetik pelan. Iya, Bu. Saya usahakan. Kalimat itu seperti benda kecil yang dikorbankan demi menghindari perang lebih besar. Dari kamar, Ebra akhirnya muncul dengan rambut berantakan. Ia berjalan tanpa tergesa, seolah dunia bisa menunggu sampai ia puas menguap. Kopi? Tanyanya. Nada datarnya seperti seseorang yang sedang menilai layanan hotel. Alexa menuang kopi ke cangkir dan mendorongnya ke arah Ebra. Ebra duduk, menyeruput, lalu melirik Alexa dari atas bibir cangkir. Jangan lupa ya, malam ini keluarga aku. Jangan bikin mereka nunggu lagi. Alexa tetap menyusun bekal tanpa menoleh. Aku ingat. Ebra mengangkat bahu, seolah itu urusan sederhana. Yang penting ada makanan. Jangan cuma alasan kerja terus. Ibu aku sensitif. Alexa menahan kata-kata yang ingin keluar. Sensitif atau suka mengatur? Namun ia memilih diam. Diam adalah cara paling cepat menghindari pertengkaran pagi-pagi. Ia belajar itu setelah bertahun-tahun. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia punya deadline, punya tanggung jawab, punya hal-hal yang kalau runtuh, tidak akan ada yang menolong selain dirinya sendiri. Ebra berdiri, meninggalkan cangkir di meja. Alexa memungutnya tanpa komentar, mencuci, lalu menggantungkan tas di bahu. Sebelum keluar rumah, ia menoleh sebentar ke ruang tamu. Ada foto pernikahan mereka di dinding. Alexa memakai gaun putih, Ebra tersenyum lebar, tangan Ebra melingkar di pinggangnya seolah melindungi. Alexa menatap foto itu seperti menatap seseorang yang pernah ia kenal. Lalu ia menutup pintu, dan dunia kerjanya menyambut. Di kantor, Alexa bukan istri Ebra. Ia adalah Alexa. Nama yang disebut dengan nada hormat dalam rapat, nama yang membuat orang berhenti bicara ketika ia mengangkat tangan, nama yang ada di slide presentasi proyek besar perusahaan. Di lantai 23, ruang rapat sudah menunggu. Timnya berdiri di dekat layar, menata catatan. Di meja ada air mineral, laptop, dan wajah-wajah tegang yang percaya pada Alexa untuk memimpin. Pagi, Mbak, sapa seorang staf. Alexa mengangguk. Senyum profesionalnya keluar otomatis. Pagi. Kita mulai 5 menit lagi. 5 menit. Ia tersenyum kecil dalam hati karena kata itu selalu terdengar ringan di kantor. 5 menit untuk membuka rapat.
5 menit untuk koreksi data, 5 menit untuk memastikan semuanya rapi. Kalau saja, 5 menit, di rumah punya makna yang sama. Rapat berjalan padat. Alexa bergerak lincah di antara angka dan strategi, menekan titik-titik lemah, mengangkat peluang yang dilihatnya, dan menutup dengan kesimpulan yang membuat klien mengangguk puas. Baik, kata klien di layar video conference. Kita lanjut sesuai rencana. Terima kasih, Alexa. Alexa menghela napas lega setelah layar ditutup. Ia menatap jam, pukul 11.37. Presentasi berikutnya jam 1. Di sela itu, ponselnya bergetar. Pesan dari Bu Ranti lagi. Alexa, kamu jangan lupa beli bahan. Minimal lauk dasar. Jangan sampai aku dipermalukan. Alexa menutup mata sebentar. Di kepalanya, ia sudah menghitung. Presentasi jam 1, evaluasi tim jam 3, meeting mendadak jam 5, pulang idealnya jam 6 lewat, dan dinner keluarga jam 7. Beli bahan? Masak? Rasanya seperti menyuruh seseorang berlari maraton lalu menuntutnya menari dengan gaun mewah tanpa berkeringat. Namun ia tetap membalas. Saya akan coba, Bu. Kalimat, akan coba, adalah jembatan rapuh yang ia bangun setiap hari. Tidak kokoh, tapi cukup untuk menahan air mata agar tidak jatuh di tempat orang melihatnya. Dina, sahabatnya di kantor yang satu divisi, menyandarkan tubuh di pintu ruangannya ketika Alexa kembali. Kamu pucat, kata Dina tanpa basa-basi. Malam ini keluarga Ebra lagi. Alexa menatap Dina, lalu mengangguk. Iya. Dina masuk, menutup pintu, lalu menaruh kopi di meja Alexa. Kamu capek terus. Kamu masih baik-baik aja. Alexa ingin menjawab, iya, karena itu jawaban paling mudah. Tapi mulutnya terasa berat. Aku cuma harus beresin semuanya, katanya pelan. Dina menatapnya lama. Alexa, kamu bukan alat. Kalimat itu sederhana. Tapi di dada Alexa, ada sesuatu yang bergetar. Seperti pintu yang sudah lama dikunci, lalu seseorang tiba-tiba menyebut kuncinya. Aku harus kerja, jawab Alexa akhirnya, lebih untuk menutup pembicaraan daripada meyakinkan. Dina menghela napas, lalu meletakkan sebuah kartu kecil di atas meja. Kalau kamu butuh tempat, kamu tahu aku di mana. Alexa menelan ludah. Makasih. Dina keluar, meninggalkan Alexa bersama daftar tugas dan suara dalam kepala yang tak pernah diam. Hari merambat cepat, tapi beban di tubuh Alexa terasa semakin berat menjelang sore. Jam 5:30. Ketika ia baru saja menutup laptop setelah meeting terakhir, ponselnya berdering. Nama, Ebra, muncul di layar. Alexa ragu sepersekian detik, lalu mengangkat. Kamu di mana? Suara Ebra sudah tinggi sejak awal. Masih di kantor, jawab Alexa. Baru selesai meeting. Halah. Meeting terus. Kamu ingatkan keluarga aku datang jam 7? Aku ingat. Ya terus makanan gimana? Jangan bilang kamu belum belanja. Alexa meremas ponselnya. Aku belum sempat. Aku akan cari cara. Cari cara gimana? Kamu pikir ibu aku mau dengar alasan? Ebra tertawa kecil. Tapi tawa itu bukan lucu. Itu tawa yang seperti menginjak. Alexa menutup mata sebentar. Aku bisa pesan catering atau... Catering? Kamu mau bikin aku kelihatan kayak suami yang gak bisa ngurus rumah? Kamu itu istri, Alexa. Masa hal begini aja gak bisa? Ada jeda. Alexa mendengar napas Ebra di ujung sana. Seperti seseorang yang sedang menahan amarah. Pokoknya kamu harus ada makanan. Jangan bikin aku malu. Telepon diputus. Alexa menatap layar ponsel yang gelap, sejenak kehilangan napas. Di kantor, ia bisa memimpin ruangan. Di rumah, ia bahkan kesulitan memilih kata yang tidak memicu ledakan. Ia berdiri, memasukkan laptop ke tas, lalu berjalan cepat menuju lift. Dalam perjalanan, ia membuka aplikasi pesan makanan, melihat pilihan catering cepat, lalu menghela napas karena waktu pengantaran paling cepat tetap terlalu mepet. Ia menoleh ke arah supermarket dekat gedung. Jika ia belanja bahan, pulang, memasak, jam 7 tak mungkin. Ya Tuhan, bisiknya. Ia memutuskan membeli makanan jadi yang masih terlihat masakan rumah. Ayam goreng,
sayur, sambal, nasi. Setidaknya ada sesuatu di meja. Supermarket ramai. Alexa bergerak cepat, memilih tanpa banyak berpikir, menahan rasa bersalah yang entah datang dari mana. Seolah dunia menuntutnya menjadi dua orang sekaligus. Profesional sempurna dan istri tanpa celah. Saat ia mengantri di kasir, ponselnya bergetar lagi. Pesan dari Bu Ranti. Keluarga sudah mulai datang. Jangan lama-lama. Jangan bikin aku nunggu. Alexa menggigit bibir. Ia membayar, membawa belanjaan, lalu berlari kecil ke parkiran. Di mobil, ia menyetir dengan tangan yang sedikit gemetar, menahan air mata agar tidak mengaburkan pandangan. Ia sampai di rumah jam 7:10. Lampu ruang tamu terang. Suara orang berbicara terdengar bahkan dari luar pintu. Alexa memegang kantong belanjaan kuat-kuat, mengatur napas seperti sebelum masuk ruang rapat. Bedanya, di sini tidak ada selide yang bisa menyelamatkannya. Ia membuka pintu. Ruang tamu penuh. Ada Bu Ranti duduk di sofa tengah dengan wajah tegang. Ada Om Haryo yang tertawa keras sambil menepuk lutut. Ada beberapa saudara Ebra, sepupu, mungkin tetangga dekat. Mereka menoleh hampir bersamaan ketika Alexa masuk. "Ah, itu dia," kata seseorang, nadanya seperti mengumumkan terdakwa. Alexa memaksakan senyum. "Maaf terlambat." Bu Ranti menatap dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu baru pulang?" "Iya, Bu. Saya dari kantor. Ini saya bawa makanan." "Bawa makanan?" Bu Ranti mengulang, alisnya naik. "Makanan apa? Kamu masak?" Alexa membuka kantong, menunjukkan kotak-kotak makanan yang sudah ia susun rapi. "Saya beli yang masih hangat, Bu." "Saya beli?" Bu Ranti memotong. "Jadi kamu nggak masak?" Ada tawa kecil dari beberapa orang. Bukan tawa jahat mungkin, tapi cukup untuk membuat pipi Alexa panas. Ebra muncul dari arah dapur. Wajahnya sudah seperti awan gelap. Ia mendekat, berdiri tepat di depan Alexa. "Kamu serius?" Suaranya pelan, tapi tajam. "Kamu baru datang sekarang, terus kamu cuma bawa makanan beli?" Alexa menelan ludah. "Aku dari kantor, Bra. Aku sudah coba secepat mungkin. Ini masih hangat. Kita bisa makan sekarang." "Sekarang?" Ebra menoleh ke keluarga besarnya yang duduk menunggu. "Mereka nunggu dari jam 6 lebih. Alexa, kamu pikir mereka nggak capek?" Om Haryo tertawa kecil. "Wah, jadi begini ya kalau istri karir. Rumah nomor 2. Alexa menahan diri untuk tidak menoleh. Ia fokus pada Ebra, mencoba berbicara dengan tenang. "Aku nggak bermaksud bikin siapapun nunggu. Aku cuma..." "Cuma apa?" Ebra melangkah lebih dekat. Jarak mereka tinggal 1 jengkal. "Cuma kerja? Cuma sibuk? Kamu pikir kamu paling penting?" Alexa merasakan napas Ebra di wajahnya. Di ruang tamu yang ramai, tiba-tiba ia merasa sendirian. "Bra, nanti kita bicara." "Bicara?" Ebra tertawa tanpa suara. Lalu wajahnya berubah, mata membesar, rahangnya mengeras. Nada suaranya mendadak meledak, menggetarkan ruangan. "Kemana saja kau jalang? Keluargaku menunggu di sini 1 jam dan belum ada satupun makanan dasar wanita tak berguna." Ruangan membeku sesaat. Alexa menatap Ebra, tidak percaya kata-kata itu keluar di depan begitu banyak orang. Dadanya seperti dihantam. Ia ingin berkata, "Aku kerja untuk rumah ini. Untuk kamu. Untuk keluargamu juga." Tapi suaranya hilang. Bu Ranti menghela napas, seolah marah itu wajar. "Ebra, ya jangan gitu." Tapi tidak ada ketegasan, hanya formalitas. Ebra tidak berhenti. Ia mengangkat tangan, menunjuk kotak makanan di tangan Alexa seperti menunjuk sampah. Ini yang kamu sebut tanggung jawab? Kamu bikin aku malu. Alexa, kamu bikin keluargaku malu." Alexa merasakan air mata naik, tapi ia paksa turun. Ia tidak mau menangis di depan mereka. Tidak mau memberi bahan baru untuk komentar esok hari. Aku sudah bawa makanan, Bra," katanya, suaranya serak. "Kita bisa makan." Ebra menatapnya seolah ia melihat sesuatu yang menjijikkan. Lalu,
Sebelum Alexa sempat mundur, tangan Ebra melayang. Bukan keras yang dramatis seperti film, tapi cukup keras untuk membuat kepala Alexa menoleh ke samping. Cukup keras untuk membuat telinganya berdenging. Cukup keras untuk membuat dunia seolah merapat jadi satu titik panas di pipinya. Kotak makanan hampir jatuh dari tangannya. Alexa terpaku, tubuhnya dingin. Ia mendengar suara napas orang-orang, suara kursi bergeser, suara seseorang berbisik pelan, tetapi semuanya seperti dari jauh. Ebra berdiri di depannya, dada naik turun, matanya merah. "Ayo!" bentaknya. "Beresin. Sajikan. Jangan bikin mereka nunggu lagi." Alexa tidak bergerak. Bukan karena ia tidak bisa, tapi karena dalam detik itu, ia merasakan sesuatu yang selama ini ia tekan. Bukan air mata, bukan takut, melainkan kesadaran yang tajam. Kalau ia diam terus, ini tidak akan berhenti. Di tengah bising ruangan yang kembali hidup pelan, ponselnya di saku bergetar. Seli. 2 kali. Alexa bergerak pelan, hampir seperti robot, menarik ponsel dengan tangan yang masih gemetar. Layar menyala. Sebuah notifikasi masuk, singkat, dingin, dan terasa seperti pintu yang akhirnya terbuka. Pengiriman dokumen terjadwal, tiba dalam 5 menit. Alexa menatap tulisan itu tanpa berkedip. Di depannya, Ebra masih berdiri dengan amarah yang merasa menang. Pipi Alexa masih panas seperti disiram air mendidih. Suara tamparan itu seperti tertinggal di udara, melekat di dinding ruang tamu, menggantung di atas kepala semua orang, membuat napas terasa berat. Kotak-kotak makanan di tangannya miring. Minyak ayam goreng merembes di sudut kardus. Di sekelilingnya, orang-orang mematung dengan ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang pura-pura tidak melihat, ada yang memandang dengan rasa ingin tahu murahan, ada yang menahan senyum. Bu Ranti membenarkan posisi duduknya, menepuk-nepuk kain rok, seolah kejadian tadi hanya hal sepele. Om Haryo menggosok dagunya, menatap Alexa seperti menilai barang rusak. Beberapa sepupu Ebra saling berbisik. Di depan Alexa, Ebra berdiri dengan dada naik turun. Matanya merah, rahangnya kencang, seolah ia baru saja mengajar seseorang dan merasa berhak atas kemenangan. "Ayo!" bentaknya lagi. "Sajikan. Jangan bikin mereka nunggu." Alexa menatap Ebra. Ada rasa takut yang biasanya otomatis menyuruhnya patuh. Tetapi kali ini, di bawah rasa takut itu, ada sesuatu yang lebih keras. Sesuatu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Harga dirinya. Tangannya meraba ponsel. Notifikasi yang barusan masuk masih menyala di layar. Pengiriman dokumen terjadwal, tiba dalam 5 menit. Kelopak mata Alexa berkedut. Ia tidak membalas tatapan Ebra. Ia hanya memandang layar itu beberapa detik, cukup lama untuk memastikan ia tidak salah baca. Di kepala Alexa, kilatan-kilatan kejadian beberapa minggu terakhir muncul seperti potongan film yang diputar cepat. Rekening yang tiba-tiba berkurang, notifikasi kredit yang tidak pernah ia ajukan, pesan penagihan dari nomor asing yang ia kira spam. Ia ingat malam saat ia duduk sendirian di dapur, mencari kata sandi aplikasi bank yang tiba-tiba berubah. Sementara Ebra tidur pula seolah dunia tak punya tagihan. Ia ingat bagaimana ia menelan ludah, menghubungi call center diam-diam, mengirim laporan transaksi mencurigakan, dan akhirnya, dengan tangan dingin, meminta satu hal, pengiriman dokumen resmi ke alamat rumah, agar ada jejak yang tak bisa disangkal. Bunyi bel rumah terdengar. Tin, seli. Suara itu memotong ruangan seperti pisau. Semua kepala menoleh hampir bersamaan. Ada yang refleks memperbaiki posisi duduk, ada yang melirik arah pintu dengan harapan itu adalah makanan tambahan yang datang. Ebra mendengus. "Itu pasti yang kamu pesan, ya? Baru sekarang." Bel berbunyi lagi. Tin. Lebih tegas. Alexa tidak bergerak. Jantungnya berdetak keras, tetapi langkahnya terasa ringan, seolah ruangan ini bukan lagi miliknya. Ia tidak tahu detail apa yang akan masuk dari pintu itu, tapi ia tahu satu hal. Apapun itu, ia bukan lagi sendirian memikul semuanya tanpa bukti. "Siapa yang buka?" Bu Ranti bertanya, suaranya tajam. Ebra melirik Alexa dengan marah, lalu berjalan cepat ke pintu. Saat ia melangkah, Alexa melihat sesuatu yang jarang terlihat, kegelisahan kecil yang disembunyikan di balik amarah. Seperti seseorang yang takut ada hal yang terbongkar. Pintu dibuka.
Di ambang pintu berdiri seorang pria berjaket kurir dengan map coklat tebal di tangan. Di belakangnya, motor dengan boks pengiriman terparkir rapi. "Sore, Pak," kata kurir itu sopan. "Saya ada pengiriman dokumen. Atas nama Ibu Alexa." Ebra membeku. Tatapannya bergerak cepat dari map itu ke wajah Alexa. "Apa?" Ebra menyipit. "Dokumen apa?" Kurir menatap layar ponselnya, mengecek. "Dokumen terjadwal, Pak. Butuh tanda tangan penerima. Apakah Ibu Alexa ada di rumah?" Ruangan mendadak sunyi. Bahkan Om Haryo berhenti tertawa. Bu Ranti mengangkat dagu. "Dokumen apa, Dek? Urusan apa ini?" Kurir tampak ragu menjawab di depan banyak orang. Tapi map itu jelas bertuliskan label resmi. Ada kop lembaga dan stiker, penting. Alexa melangkah maju untuk pertama kalinya sejak tamparan itu. Langkahnya pelan, tapi tegas. Ia mendekat ke pintu, menatap kurir, lalu mengangguk. "Saya Alexa," katanya. Kurir mengulurkan map. "Mohon tanda tangan di sini, Bu." Alexa mengambil pena yang disodorkan. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia menekan ujung pena pada kertas penerimaan dan menulis namanya dengan jelas. Saat pena terangkat, seolah ada sesuatu yang ikut terangkat dari dadanya. Map itu kini di tangannya. Ebra langsung mencoba meraih. "Sini, aku aja yang lihat." Alexa menahan map itu di dadanya. "Dokumen atas namaku," ucapnya tenang. Ebra menelan ludah, matanya menyala. "Kamu mau bikin drama di depan keluargaku?" Alexa menatap Ebra, pipinya masih panas, tetapi suaranya datar. "Drama sudah kamu mulai barusan." Kalimat itu membuat beberapa orang tersentak. Bu Ranti berdehem keras, seperti ingin menutup percakapan itu. Sudah, bukan nanti aja. Sekarang urusin makan." Alexa memandang Bu Ranti sebentar. Biasanya ia akan patuh. Biasanya ia akan menelan semuanya. Tapi hari ini, rasa sakit di pipinya seperti kunci yang memutar sesuatu di kepalanya. Ia membuka map itu. Bukan dengan teatrikal. Bukan dengan sengaja membuat orang menunggu. Ia hanya membuka, menarik beberapa lembar kertas, dan membaca cepat. Judulnya membuat napasnya seakan berhenti. "Somasi peringatan tertulis tunggakan pembiayaan." Di bawahnya, ada rincian angka, tanggal, dan nominal yang membuat jari Alexa dingin. Nama yang tertulis sebagai pihak terhutang memang Alexa, lengkap dengan alamat rumah ini. Tetapi di bagian rincian transaksi, ada satu baris yang membuat matanya bergetar. Dana dicairkan ke rekening tujuan, Ebra. Sekejap, ruangan terasa miring. Alexa memejamkan mata sebentar, lalu membukanya lagi. Ia membaca sekali lagi, memastikan ia tidak berhalusinasi. Baris itu tetap ada. Di belakangnya, bisik-bisik mulai muncul, seperti angin yang merayap dari satu mulut ke mulut lain. "Somasi apaan? Tunggakan? Itu nama Ebra ya?" Ebra memucat. Bukan pucat karena takut kehilangan martabat, pucat karena ketahuan. Ini salah." Ebra meraih kertas itu dengan kasar. "Kamu ngapain bawa-bawa begituan?" Alexa menarik kertas itu menjauh. "Salah?" Suaranya naik sedikit, tapi tetap terkontrol. "Kalau salah, kenapa rekening tujuan atas namamu?" Ebra menatap Alexa tajam, lalu cepat menoleh ke keluarganya seperti mencari perlindungan. Itu mungkin rekening aku dipakai orang." "Bisa aja. Kamu tahu kan penipuan sekarang banyak." Om Haryo mengernyit. "Rekening dipakai orang? Kok bisa?" Bu Ranti berdiri, langkahnya cepat. Ia merebut kertas itu dari tangan Alexa tanpa izin dan membaca dengan bibir bergerak-gerak. Wajah Bu Ranti berubah. Tidak sedih, tidak khawatir. Yang muncul justru marah karena aib ini terjadi di depan keluarga besar. "Kamu!" Bu Ranti menatap Alexa, suaranya menajam. "Ini kenapa baru sekarang? Kalau ada urusan begini, kamu harus bersin dari awal. Jangan nunggu sampai keluarga datang." Alexa seperti disiram air dingin. Ia menatap Bu Ranti tak percaya. "Bu, ini bukan saya yang bikin." Bu Ranti menunjuk angka-angka di kertas. "Tapi nama kamu yang ada di sini."
Berarti kamu yang tanggung jawab. Alexa menggenggam map itu kuat-kuat sampai ujung jarinya memutih. Di sisi lain, Ebra mulai memainkan nada yang paling ia kuasai, nada korban. Lihat kan? Ebra menatap semua orang dengan wajah menderita. Aku bilang apa? Alexa itu sibuk kerja sampai lupa rumah. Data dia bisa bocor. Aku ikut kena. Aku juga pusing. Aku juga stres. Alexa menatap Ebra. Ia melihat pola itu begitu jelas sekarang. Ebra selalu punya jalan untuk menjadikan dirinya korban, bahkan ketika ia pelaku. Aku sudah cek, kata Alexa. Suaranya menurun tapi lebih tajam. Pencairannya ke rekening kamu. Itu fakta. Ada bukti transfer. Ada tanggal. Ada jam. Ebra memotong dengan keras, seolah volume bisa menghapus data. Kamu menuduh aku? Kamu mau jatuhin aku di depan keluarga? Alexa merasakan pipinya berdenyut. Ia mengangkat kepala, memandang satu persatu orang yang tadi membiarkan tamparan itu terjadi. Aku tidak menuduh, katanya. Aku membaca yang tertulis. Beberapa orang mulai gelisah. Sepupu-sepupu Ebra saling tukar pandang. Ada yang mengeluarkan ponsel diam-diam, mungkin sudah bersiap mengirim kabar ke grup keluarga. Bu Ranti menggertakkan gigi. Ebra, itu benar. Ebra menatap ibunya, lalu menelan ludah. Ini bisa dijelasin. Ini? Bel rumah berbunyi lagi. Ding dong. Kali ini lebih cepat, seolah dua tamu bertemu di jalur yang sama. Ebra menoleh dengan wajah panik. Siapa lagi? Alexa sudah tahu. Notifikasi yang tadi mengatakan, 5 menit, bukan sekadar angka. Ini proses yang bergerak. Namun sebelum siapapun membuka pintu, terdengar suara dari luar, suara perempuan yang dikenalnya. Alexa. Itu Dina. Alexa menoleh. Jantungnya seperti dipukul lembut. Dina benar-benar datang. Ebra membuka pintu dengan kasar, dan Dina berdiri di sana. Napasnya sedikit tersengal seolah ia berlari dari parkiran. Matanya langsung menangkap pipi Alexa yang memerah. Dina tidak menanyakan apapun dulu. Ia hanya melangkah masuk, berdiri di samping Alexa seperti tameng. Kamu kenapa? Dina bertanya pelan, tapi cukup terdengar. Ebra langsung memasang wajah defensif. Ini urusan rumah tangga. Kamu ngapain ikut campur? Dina menatap Ebra tanpa gentar. Kalau urusan rumah tangga bikin pipi orang kayak gitu, itu bukan cuma urusan rumah tangga. Bu Ranti maju, suaranya menusuk. Kamu siapa? Teman kantor ya? Jangan sok jadi pahlawan. Dina menarik napas, menahan emosi. Saya Dina. Sahabat Alexa. Dan saya cuma mau pastikan dia aman. Om Haryo terkekeh. Aman dari apa? Dari suami sendiri. Suara tawa kecil muncul dari 1-2 orang. Tawa yang membuat Alexa ingin muntah. Alexa menatap Dina, lalu kembali menatap map di tangannya. Ia merasakan keinginan besar untuk menutup semuanya dan lari. Namun Dina berdiri di sampingnya, mengingatkan bahwa lari bukan satu-satunya pilihan. Aku akan jelaskan, Alexa berkata, suaranya gemetar tapi tidak patah. Ini surat somasi. Ada tunggakan atas namaku. Tapi dana dicairkan ke rekening Ebra. Ruangan kembali tegang. Bu Ranti menatap kertas itu lagi, lalu menatap Ebra seperti mencoba memilih posisi, melindungi anaknya atau menyelamatkan nama baiknya. Ebra mendadak membentak. Suaranya keras untuk memecah konsentrasi semua orang. Kamu sengaja bikin ini datang hari ini. Biar aku malu. Alexa menatapnya tajam. Kamu baru sadar malu sekarang. Ebra melangkah mendekat, tangan mengepal. Dina langsung merapat ke Alexa, siap menahan jika terjadi sesuatu. Alexa melihat itu, lihat Dina bersiap melindungi, dan untuk pertama kalinya, ia merasa dunia tidak sepenuhnya berpihak pada Ebra. Jangan macam-macam. Bu Ranti menyentak Ebra, bukan karena memikirkan Alexa, tapi karena takut keributan lebih besar. Di depan keluarga. Ebra menahan langkahnya. Matanya berputar, mencari cara lain. Kalau memang ada masalah, Ebra berkata, suaranya berubah lembut tiba-tiba seperti saklar diputar. Kita bisa bicarakan baik-baik. Ini bukan tempatnya.
Alexa hampir tertawa karena kepalsuan itu. Baru beberapa menit lalu ia dipanggil Jalang dan ditampar. Sekarang Ebra bicara, baik-baik, karena ada dokumen. Alexa mengangguk pelan. Iya, kita bicarakan. Tapi tidak malam ini. Dan tidak di sini. Bu Ranti terbelalak. Maksud kamu apa? Alexa menggenggam map itu, lalu mengangkat dagu. Maksud saya tidak akan melayani makan malam seperti tidak terjadi apa-apa. Saya dipermalukan dan dipukul di depan kalian semua. Kata, dipukul, membuat beberapa orang menelan ludah. Ada yang menunduk, ada yang pura-pura sibuk. Ebra meledak lagi, tapi kali ini dengan bisikan ancaman. Alexa, jangan keterlaluan. Alexa menatapnya, dan suaranya keluar lebih mantap daripada yang ia kira. Keterlaluan itu kamu. Dina menyentuh punggung tangan Alexa pelan, seperti memberi sinyal, kita pergi sekarang. Alexa mengangguk. Ia menaruh kotak-kotak makanan di meja tanpa menyajikan. Bukan karena ingin menghukum orang lain, tapi karena tubuhnya menolak berpura-pura. Silakan kalau mau makan, katanya pendek kepada semua orang. Itu masih hangat. Bu Ranti menatap Alexa dengan kebencian yang rapi. Kamu itu istri. Kamu punya kewajiban. Alexa memandang Bu Ranti, lalu menjawab pelan, seperti menjelaskan hal yang sangat sederhana. Kewajiban saya bukan jadi ATM dan boneka tinju. Kalimat itu membuat ruangan seperti kehilangan udara. Ebra maju setengah langkah, wajahnya merah padam. Kamu ngomong apa barusan? Alexa tidak mundur. Aku bilang, cukup. Dina meraih tas Alexa yang tergeletak di dekat sofa dan mengulurkannya. Alexa menerimanya, menyampirkan di bahu. Ebra tiba-tiba meraih pergelangan tangan Alexa. Genggamannya keras, lebih keras daripada sekadar menahan. Alexa meringis, bukan karena sakit saja, tapi karena rasa jijik pada kontrol itu. Jangan pergi, Ebra mendesis. Kamu mau kemana? Alexa menatap tangan itu, lalu menatap mata Ebra. Lepasin. Ebra tidak melepas. Tatapannya liar. Kamu keluar dari rumah ini, kamu lihat akibatnya. Dina langsung menyentuh lengan Ebra. Lepas. Sekarang. Om Haryo berdiri, mencoba jadi penengah dengan nada meremehkan. Udah, jangan drama. Balik aja ke kamar, besok juga baikan. Alexa menoleh padanya. Ini bukan drama, Om. Lalu Alexa menatap Ebra lagi. Suara rendah tapi jelas. Kalau kamu gak lepasin, aku teriak. Dan aku pastikan tetangga dengar. Ebra berkedip. Ia menimbang. Jika Alexa teriak, semua akan benar-benar terbuka. Nama baik yang ia jaga akan runtuh lebih cepat daripada somasi itu. Perlahan, dengan wajah penuh kebencian, Ebra melepas. Alexa menarik tangannya, mengusap pergelangan yang memerah. Ia menghela napas, lalu melangkah keluar bersama Dina. Di belakang mereka, Bu Ranti berteriak, Alexa, kalau kamu pergi, jangan harap balik dengan gampang. Alexa tidak menoleh. Ia hanya berjalan. Saat pintu tertutup, suara di dalam rumah terdengar seperti riuh yang jauh. Seperti dunia yang akhirnya tidak lagi menggenggam lehernya sedekat tadi. Di mobil Dina, Alexa baru sadar ia menggigil. Dina menyalakan mesin, lalu menatap Alexa yang duduk kaku di kursi penumpang. Kamu mau ke apartemenku? Alexa mengangguk pelan. Begitu bibirnya bergerak, air mata yang tadi ia tahan seperti menemukan celah. Jatuh satu, lalu dua, lalu lebih banyak. Alexa menutup mulutnya dengan tangan, mencoba tidak terisak, tapi tubuhnya sudah kehabisan tenaga menahan. Dina tidak bertanya panjang. Ia hanya menyerahkan tisu. Beberapa menit mereka berkendara dalam diam. Lampu-lampu jalan terlihat kabur di mata Alexa. Pipi kanannya masih berdenyut. Alexa, Dina berkata pelan tanpa mengalihkan pandangan dari jalan. Kamu udah lama ngalamin ini. Alexa menatap keluar jendela. Nggak selalu separah ini, jawabnya jujur. Tapi, dia sering merendahkan. Kadang dorong, kadang banting barang. Aku selalu bilang ke diri sendiri, nanti juga berubah. Dina menghela napas, suaranya menahan marah.
Dan malam ini dia tampar kamu di depan orang. Alexa mengangguk. Dina menekan setir lebih kuat. Terus soal surat itu, kamu udah tahu. Alexa mengusap pipinya, lalu mengangguk lagi. Aku curiga dari sebulan lalu. Ada transaksi aneh. Ada notif pinjaman yang aku nggak pernah ajukan. Aku cek, ternyata data aku dipakai. Dina menoleh cepat, kaget. Dipakai siapa? Alexa diam beberapa detik. Aku belum punya pengakuan langsung. Katanya, suaranya berat. Tapi dana masuk rekening Ebra. Itu tertulis. Dina mengumpat pelan. Gila. Alexa menelan ludah. Makanya aku minta dokumen resmi dikirim ke rumah. Supaya ada bukti. Supaya kalau aku ngomong, nggak bisa dibilang, halu, atau ngarang. Dina mengangguk, kali ini lebih lembut. Kamu pintar. Kata itu membuat Alexa hampir tertawa getir. Pintar di kantor, tetapi di rumah, ia seperti lupa cara menyelamatkan diri. Mereka tiba di apartemen Dina. Dina membuka pintu, menyalakan lampu, dan menyuruh Alexa duduk. Ia mengambil kotak P3K kecil, menyodorkan kompres dingin. Tempel di pipi, kata Dina. Nanti bengkak. Alexa menempelkan kompres. Dingin menyengat, tetapi membantu menenangkan. Dina duduk di seberangnya, menatap Alexa dengan mata serius. Kamu nggak bisa balik malam ini. Alexa menatap lantai. Aku juga nggak mau. Bagus. Dina menghela napas. Besok kita pikirin langkah. Kamu simpan semua bukti. Foto pipi kamu sekarang. Simpan surat itu. Screenshot semua pesan. Alexa mengangguk pelan. Dan tepat saat itu, ponsel Alexa bergetar. Satu pesan masuk. Dari Ebra. Alexa menatap layar dengan jantung mendadak kembali tegang. Maaf. Aku kebawa emosi. Pulang ya. Kita omongin baik-baik. Aku nggak bisa tanpa kamu. Alexa membaca, lalu merasa perutnya mual. Kalimat manis itu seperti parfum yang disemprotkan untuk menutupi bau busuk. Belum sempat ia menaruh ponsel, pesan kedua masuk. Kalau kamu beneran ninggalin rumah dan bikin aku kelihatan buruk, kamu jangan salahin aku kalau aku cerita ke kantor kamu siapa kamu sebenarnya. Jari Alexa membeku di atas layar. Dina melihat wajah Alexa berubah. Dia ngomong apa? Alexa mengulurkan ponselnya dengan tangan gemetar. Dina membaca, lalu menghela napas panjang, marah dan muak bercampur. Ini ancaman. Alexa menatap kompres di pipinya, lalu menatap surat somasi di tasnya. Dunia yang tadi sempat rasa tenang mendadak kembali menegang. Namun kali ini, Alexa tidak sendirian. Ia menatap Dina, suaranya pelan tapi jelas, seperti janji yang ia ucapkan pada dirinya sendiri. Aku nggak akan balik cuma karena dia manis 1 menit dan jahat menit berikutnya. Dina mengangguk. Bagus. Ponsel Alexa bergetar lagi. Kali ini panggilan masuk dari Ebra. Nama itu menyala di layar seperti lampu peringatan. Alexa menatapnya lama. Lalu, untuk pertama kalinya sejak menikah, ia melakukan sesuatu yang sederhana, tapi terasa seperti mematahkan rantai. Ia menekan tombol tolak. Pagi di apartemen Dina terasa asing bagi Alexa. Bukan karena tempatnya, sofa abu-abu, aroma kopi yang menempel di udara, tirai putih yang membiarkan cahaya masuk pelan, melainkan karena tubuh Alexa bangun tanpa suara Ebra, tanpa langkah kaki yang biasanya langsung diikuti kalimat perintah, tanpa rasa takut akan pintu kamar yang dibuka tiba-tiba. Namun rasa aman itu tidak datang utuh. Ia datang bersama sisa-sisa malam, pipi yang masih bengkak, pergelangan yang memerah, dan suara teriakan Ebra yang masih berputar dalam kepalanya seperti rekaman rusak. Alexa duduk di tepi sofa, menatap ponselnya yang diletakkan terbalik di meja. Ia tidak berani melihat layar, padahal ia tahu pesan-pesan Ebra pasti menumpuk seperti gelombang yang tak mau berhenti. Dina keluar dari kamar mandi dengan rambut masih basah, membawa 2 gelas air hangat. Minum dulu, katanya, meletakkan gelas di depan Alexa. Kamu belum makan apa-apa dari semalam. Alexa mengangguk, mengambil gelas itu dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Ia meminum seteguk. Air hangatnya menenangkan tenggorokan yang terasa kering seperti habis menangis terlalu lama. Tidur? Dina bertanya, nada suaranya pelan. Sebentar, jawab Alexa jujur. Kebangun terus. Dina duduk di sampingnya, memberi jarak yang cukup agar Alexa tidak merasa terdesak. Normal, kata Dina. Setelah kejadian begitu,
Tubuh kamu kayak masih di mode waspada. Alexa mengangguk, tapi matanya kosong. Ia masih bisa merasakan telapak tangan Ebra di pipinya, masih bisa mendengar tawa kecil Om Haryo, masih bisa melihat Bu Ranti yang memarahi dia, bukan karena dia dipukul, tapi karena memalukan keluarga. Dina menghela napas, lalu menatap pipi Alexa lebih dekat. Bengkaknya lumayan. Kamu harus foto lagi hari ini, buat dokumentasi. Kata, dokumentasi, membuat Alexa menelan ludah. Dina, suara Alexa nyaris berbisik. Aku takut. Dina mengangguk tanpa menghakimi. Takutnya apa? Alexa menatap gelasnya. Kalau aku ngelawan, dia makin gila. Kalau aku lapor, dia beneran nyebar fitnah ke kantor. Kalau aku diam, ya ini bakal kejadian lagi. Kalimat terakhir itu menggantung. Alexa menyadari, pilihan, diam, sebenarnya bukan pilihan. Itu hanya menunda. Dina menyentuh punggung tangan Alexa sebentar. Satu-satu ya. Hari ini fokus amankan kamu dulu. Baru urusan lain. Alexa mengangguk. Ia mencoba bernapas lebih panjang. Ponselnya bergetar. Alexa langsung tegang. Dina menoleh ke ponsel, lalu kembali ke Alexa. Mau aku yang lihat? Alexa ragu sepersekian detik. Lalu ia membalik ponselnya. Nama Ebra memenuhi layar. Panggilan masuk. Alexa tidak mengangkat. Ia menatapnya, lalu layar itu padam sendiri. Dalam beberapa detik, pesan masuk. Aku semalam kebawa emosi. Kamu juga salah, tapi aku nggak harus gitu. Pulang ya. Alexa membaca, dadanya seperti diremas. Kalimat itu terlihat seperti minta maaf, tetapi ada paku kecil di tengahnya. Kamu juga salah. Sebuah maaf yang tetap ingin menang. Pesan kedua menyusul cepat. Ibu aku marah. Kamu bikin keluarga malu. Kalau kamu pulang, kita bisa bersin baik-baik. Kalau enggak, jangan salahin aku. Alexa merasakan keringat dingin di telapak tangan. Dina melihat ekspresinya. Dia lagi main dua mode, kata Dina pelan. Manis, ancam, manis lagi. Kamu jangan ke bawah. Alexa mengangguk, tapi otaknya seperti terperangkap di antara dua masa. Masa sekarang yang ketakutan, dan masa lalu yang selalu mencoba meyakinkannya bahwa Ebra sebenarnya baik. Dan disitulah masalahnya. Ebra memang bisa terlihat baik. Ia pandai. Pandai sekali. Alexa memejamkan mata, dan ingatannya menariknya mundur, ke waktu ketika semuanya masih terasa seperti cerita cinta yang rapi. Dulu, Ebra datang seperti seseorang yang tahu persis cara membuat Alexa merasa dipilih. Di tengah kesibukan karirnya, Ebra menjadi jeda yang menyenangkan. Mengirim makanan ke kantor saat Alexa lembur, menunggu di lobi dengan senyum, memuji kerja keras Alexa seolah ia bangga. Gila, kata Ebra waktu itu, memandang Alexa dengan mata yang seperti sungguh-sungguh. Kamu hebat banget. Aku pengen jadi orang yang kamu pulangin. Kalimat itu membuat Alexa tersenyum waktu itu. Ia merasa dilihat, bukan hanya sebagai perempuan sibuk, tapi sebagai seseorang yang pantas dicintai. Mereka menikah tidak lama kemudian. Banyak orang berkata Alexa beruntung dapat suami yang ngertiin karir. Ebra pun terlihat hangat di depan keluarga besar. Ia memegang tangan Alexa, membukakan pintu mobil, mengunggah foto mereka dengan caption manis. Namun setelah cincin terpasang, perubahan kecil mulai muncul. Pelan, halus, seperti retakan rambut di kaca yang tidak langsung terlihat. Aku cuma pengen kamu lebih ada buat aku, kata Ebra suatu malam ketika Alexa pulang terlambat. Nada suaranya lembut, tapi matanya dingin. Kamu kerja terus. Aku kesepian. Alexa merasa bersalah. Ia berjanji akan mengatur waktu. Lalu permintaan itu bertambah. Kamu nggak usah sering ketemu Dina, kata Ebra suatu hari. Teman kantor itu cuma tahu sukses-suksesan. Mereka nggak ngerti rumah tangga. Alexa tertawa kecil saat itu, mengira Ebra cemburu karena sayang. Ia menuruti, sedikit demi sedikit mengurangi pertemuan. Setiap kali Alexa menuruti satu hal, Ebra memberi hadiah. Perhatian, pelukan, kata-kata manis. Alexa merasa semua baik-baik saja. Sampai Ebra mulai bicara soal uang. Awalnya hal kecil. Sayang, aku lagi seret. Boleh pinjam dulu? Ebra tersenyum manis, menatap Alexa seolah memintanya jadi pahlawan. Aku malu kalau minta ke orang lain. Alexa, yang terbiasa mandiri, merasa tidak masalah menolong pasangan. Ia transfer. Ebra berterima kasih, mencium keningnya, bersumpah akan mengembalikan. Tapi yang kembali bukan uang, melainkan kebiasaan. Sayang, ibu aku perlu ini. Sayang, adik aku butuh itu.
Sayang, aku kepikiran usaha tapi modalnya kurang. Transfer demi transfer berubah dari pinjam menjadi wajar. Lama-lama, Ebra tidak lagi meminta dengan malu. Ia meminta dengan nada hak. Dan ketika Alexa mulai bertanya, Ebra punya jawaban yang selalu sama. Kalau kamu cinta, kamu bantu. Aku ini suami kamu. Kalimat itu seperti palu yang memaku rasa bersalah Alexa. Pada saat itu, Alexa masih percaya, ini kerjasama. Ini sementara. Ia tidak sadar bahwa ia sedang diikat. Dina menyodorkan ponsel lagi, mengembalikan Alexa ke pagi ini. Foto pipi kamu sekarang, kata Dina. Sama pergelangan. Jangan cuma sekali. Biar ada progres. Alexa mengangguk, membuka kamera. Ia menatap dirinya di layar, wajah rapi tapi mata bengkak, pipi memerah keunguan. Jantungnya nyeri. Ia memotret dari beberapa sudut, lalu menyimpan di folder khusus. Dina menyuruhnya kirim ke email pribadi sebagai cadangan. Sekarang, Dina melanjutkan, kita urus surat somasi itu. Kamu nggak bisa diam. Itu bahaya. Nama kamu dipakai. Alexa menelan ludah. Ia membuka map, membaca lagi detailnya. Nomor kontrak, jumlah tunggakan, tanggal jatuh tempo. Angka-angka itu seperti duri. Aku udah lapor transaksi mencurigakan ke bank, kata Alexa pelan. Tapi aku belum lapor pinjaman ini secara resmi ke lembaga terkait. Aku takut. Takut sama Ebra. Dina menebak. Alexa mengangguk. Dina menghela napas. Kamu nggak bisa atur hidup kamu berdasarkan takutnya dia. Kalimat itu menohok. Namun Alexa tahu Dina benar. Ia mengambil napas, lalu berkata, aku harus ke kantor hari ini. Ada hal yang nggak bisa ditinggal. Dina menatapnya khawatir. Kalau Ebra datang ke kantor. Alexa diam beberapa detik. Makanya aku perlu rencana. Mereka berangkat bersama. Dina mengantar Alexa sampai lobi gedung kantor, memastikan Alexa masuk dengan aman. Di lift, Alexa berdiri tegak seperti biasa. Blazer, tas kerja, rambut rapi, seolah semalam tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam dada, ia seperti membawa batu. Saat pintu lift terbuka di lantai kantor, Alexa melangkah keluar. Beberapa rekan menyapa, Alexa membalas dengan senyum profesional yang sudah ia latih bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu. Dan itu membuatnya takut sekaligus lega. Di mejanya, laptop menyala, email menumpuk. Dunia kerja tidak peduli jika seseorang baru saja dipukul. Deadline tetap datang. Namun Dina benar, hari ini bukan hanya soal kerja. Alexa membuka chat internal, mengetik nama yang selama ini ia simpan sebagai opsi darurat, Nadia. Nadia adalah orang HR yang sering menangani isu sensitif. Ia dikenal tenang, tidak mudah terpancing gosip. Alexa pernah dengar ia membantu seorang karyawan perempuan keluar dari hubungan abusif, tanpa membuatnya jadi bahan omongan kantor. Alexa mengetik, Mbak Nadia, saya butuh bicara. Urusan pribadi tapi berdampak ke keamanan kerja. Bisa ketemu hari ini? Beberapa menit kemudian, balasan masuk. Bisa. Jam 12.30 di ruang kecil sebelah HR. Kamu aman? Pertanyaan, kamu aman? Membuat tenggorokan Alexa mengencang. Ia mengetik. Untuk sekarang, iya. Tapi dalam hati, ia tidak yakin apa arti aman lagi. Jam 12.30, Alexa duduk di ruang kecil HR. Nadia datang membawa map tipis. Wajahnya serius tapi tidak mengintimidasi. Alexa, kata Nadia, suaranya lembut. Kamu boleh cerita dari awal, tapi cerita yang kamu sanggup. Jangan paksa diri. Alexa menatap meja. Tangannya memegang ponsel seperti pegangan terakhir. Alexa menarik napas. Saya mengalami kekerasan di rumah. Dan, ada masalah finansial. Data saya dipakai untuk pinjaman, tapi dana mengalir ke rekening suami saya, Ebra. Nadia tidak terkejut berlebihan. Ia hanya mengangguk pelan, seolah menandai poin-poin penting. Kamu punya bukti? Tanya Nadia. Alexa mengeluarkan foto pipinya, pergelangan tangannya, lalu menunjukkan surat somasi yang ia foto. Nadia memperhatikan dengan teliti. Oke, Nadia berkata. Ini serius. Ada 2 jalur yang perlu kamu pikirkan. Perlindungan kamu sebagai individu, termasuk hukum KDRT, dan perlindungan kamu di kantor dari ancaman suami kamu. Alexa menelan ludah. Dia mengancam mau nyebar fitnah ke kantor. Nadia mengangguk. Kalau dia datang ke gedung, security harus tahu. Kalau dia menghubungi rekan kerja kamu, kita bisa mitigasi. Tapi aku perlu izin kamu untuk mencatat ini sebagai laporan internal terbatas. Bukan untuk gosip, tapi untuk proteksi. Alexa mengangguk cepat. Saya izin. Nadia menuliskan sesuatu. Kamu juga perlu mengamankan akses digital, email, perbankan, aplikasi. Ganti password, aktifkan verifikasi 2 langkah.
Jangan pakai nomor yang bisa diakses Ebra. Alexa teringat, dulu, Ebra yang mendaftarkan nomor keluarga untuk beberapa akun, biar gampang. Seketika, dada Alexa mual. Nadia menatap Alexa dengan serius. Alexa, aku mau tanya, kamu punya tempat aman untuk sementara? Aku di apartemen sahabatku, Dina. Bagus. Nadia menghela napas. Kalau Ebra meningkatkan ancaman, kamu harus pertimbangkan perlindungan resmi. Alexa memejamkan mata. Kata, perlindungan, terdengar seperti sesuatu yang selama ini hanya terjadi di berita, bukan di hidupnya. Nadia melanjutkan, kamu tidak harus mengambil semua keputusan hari ini. Tapi kamu harus mulai menyusun bukti dan langkah. Alexa mengangguk pelan. Lalu, tanpa sadar, ia berkata, aku merasa bodoh. Nadia langsung menggeleng. Kamu tidak bodoh. Pelaku manipulasi itu biasanya sangat ahli. Mereka bangun ketergantungan, mereka campur manis dan kasar, sampai korban bingung mana yang asli. Kalimat itu seperti membalik lampu di ruangan gelap. Ebra bukan, kadang baik kadang jahat, secara acak. Itu strategi. Alexa keluar dari ruang HR dengan napas lebih berat, tapi pikiran lebih jernih. Ia merasa seperti baru melihat peta dari labirin yang selama ini ia jalani tanpa tahu ada jalan keluar. Namun peta tidak membuat keluar otomatis. Ia masih harus berjalan. Sore harinya, ketika Alexa kembali ke meja kerja, ponselnya bergetar lagi. Pesan dari Ebra. Kali ini bukan ancaman. Justru sebaliknya. Aku lagi di jalan. Aku cuma pengen ketemu. Aku udah tenang. Aku sayang kamu. Aku minta maaf. Alexa menatap kata-kata itu. Ada bagian dari dirinya, bagian yang masih menyimpan foto pernikahan, bagian yang masih ingin percaya bahwa cinta bisa memperbaiki, yang nyaris goyah. Lalu pesan berikutnya masuk. Kalau kamu gak mau ketemu, aku ke kantor kamu. Kita ngobrol di depan aja biar kamu gak bisa ngindar. Darah Alexa serasa berhenti. Ia menoleh ke Dina yang duduk beberapa meja dari sana. Dina menangkap wajah Alexa yang berubah dan langsung berdiri, menghampiri. Apa? Dina bertanya cepat. Alexa menunjukkan ponselnya. Dina mengumpat pelan. Dia mau datang. Alexa menelan ludah. Ia ingat kata Nadia, security harus tahu. Alexa tidak menunggu. Ia berdiri, berjalan cepat menuju resepsionis lantai, meminta bantuan untuk menghubungi security gedung. Dina mengikuti di sampingnya, seperti bayangan yang tidak pergi. Beberapa menit kemudian, seorang petugas security datang dan mendengar penjelasan singkat Alexa. Alexa tidak menceritakan semuanya. Hanya mengatakan ada potensi seseorang mengganggu dan ia ingin keamanan diperketat. Petugas itu mengangguk serius. Baik, Bu. Kami cat. Kalau orang itu datang, kami akan konfirmasi dulu. Alexa mengangguk. Tangannya dingin. Kembali ke meja, ia duduk, menatap layar laptop yang dipenuhi angka-angka proyek. Tapi sekarang, angka-angka itu tidak bisa mengalihkan pikirannya. Ebra sedang bergerak. Dan Alexa tahu topeng Ebra tidak hanya dipakai di rumah. Ebra punya wajah lain untuk orang luar. Wajah suami lembut, suami yang cuma khawatir istri kecapean. Wajah yang bisa membuat orang meragukan Alexa. Wajah yang bisa membuat Alexa terlihat drama. Itulah sebabnya Ebra berani. Karena ia terbiasa bahwa orang akan percaya padanya. 1 jam berlalu tanpa kabar. Alexa mencoba bekerja, tapi fokusnya terpotong-potong. Ia menahan diri untuk tidak terus memeriksa ponsel. Lalu, menjelang maghrib, Dina menerima telepon dari nomor tak dikenal. Dina mengangkat, mendengarkan beberapa detik, lalu wajahnya mengeras. Dina mematikan telepon dan menatap Alexa. Itu Ebra. Alexa membeku. Dia bilang apa? Dina menahan napas. Dia bilang kamu di bawah pengaruh aku. Dia bilang kamu gak stabil. Dan dia, khawatir, kamu kenapa-kenapa. Alexa merasakan sesuatu panas naik ke tenggorokan. Bukan air mata, tapi marah. Ebra mulai membangun narasi. Jika ia tidak bisa mengontrol Alexa langsung, ia akan mengontrol cerita tentang Alexa. Dina mengangkat ponsel. Aku rekam sebagian tadi. Biar jadi bukti kalau dia mulai ganggu. Alexa menatap Dina, lalu mengangguk pelan. Simpan. Malamnya, Alexa pulang ke apartemen Dina. Mereka makan sedikit. Lalu Dina membuat daftar di kertas, hal-hal yang harus diamankan. Ganti password semua akun. Pisahkan akses nomor ponsel. Simpan bukti fisik. Surat, foto, rekaman, chat. Hubungi pihak terkait soal pinjaman, buat laporan resmi. Rencana ambil barang dari rumah, jika perlu, dengan pendamping. Alexa menatap daftar itu lama. Ada rasa takut, tapi juga rasa kendali. Setelah makan, Alexa membuka laptop dan mulai memeriksa rekening serta emailnya lebih dalam. Ia mengetik kata-kata kunci, pinjaman, verifikasi, kode OTP, pengajuan. Satu persatu, ia menemukan jejak. Ada email konfirmasi yang pernah masuk malam hari,
Dihapus dari kotak masuk tapi tertinggal di folder lain. Ada OTP yang pernah masuk saat ia tidur, jam 2.17. Ada log masuk akun dari perangkat yang tidak ia kenali, atau mungkin ia kenali terlalu baik, ponsel Ebra. Tangan Alexa menutupi mulutnya. Bukan karena kaget, karena sebenarnya ia sudah curiga, tapi karena melihat bukti itu seperti melihat wajah Ebra tanpa topeng. Dina duduk di sebelahnya, membaca layar. Ini, kuat, kata Dina pelan. Ini bukti. Alexa menatap rekaman jejak digital itu, lalu berbisik, jadi selama ini, dia bukan cuma numpang. Dia nyolong. Dina mengangguk, marah yang ditahan. Iya. Ponsel Alexa bergetar lagi. Pesan Ebra. Aku udah ngomong sama ibu. Ibu bilang kamu keterlaluan ninggalin rumah. Tapi aku bela kamu. Aku bilang kamu capek. Jadi pulang ya, biar semua selesai. Alexa membaca dan merasakan pola yang sama. Ebra menempatkan dirinya sebagai pahlawan, yang membela, padahal ia sendiri yang menyakiti. Pesan berikutnya masuk. Kalau kamu nggak pulang, aku terpaksa ambil langkah. Aku bisa bikin kamu kelihatan buruk. Kamu tahu kan aku pegang apa? Alexa menatap layar, jantungnya berdetak keras. Dina menatap Alexa. Dia bilang, pegang apa? Alexa menggeleng pelan. Aku nggak tahu. Tapi, dia suka ngancam. Dina berpikir cepat. Kita anggap itu ancaman. Simpan. Alexa menyimpan semua chat, mengambil screenshot, mengirim salinan ke email. Ia membuat folder khusus, bukti. Saat ia menekan tombol, save, ada perasaan aneh. Seperti seseorang yang selama ini dipaksa memegang air dengan tangan terbuka, akhirnya diberi wadah. Namun di dalam hatinya, Alexa tahu, mengumpulkan bukti bukan berarti perang selesai. Ebra akan melawan. Orang seperti Ebra tidak suka kehilangan kontrol. Dan ketika kontrol mulai lepas, mereka biasanya melakukan satu hal, menyerang lebih dulu agar korban kembali takut. Alexa menatap Dina, suaranya pelan namun jelas. Dia bakal datang lagi. Dina mengangguk. Iya. Dan kali ini, kamu nggak boleh sendirian. Alexa menghela napas panjang. Ia merasakan pipinya masih nyeri. Tapi rasa nyeri itu kini seperti pengingat, bukan lagi pengikat. Di luar, lampu kota berkelap-kelip seperti biasa. Dunia seolah tidak peduli. Tapi di dalam apartemen kecil itu, Alexa sedang memulai sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama ini, mempersiapkan diri. Di saat yang sama, entah di mana, Ebra juga sedang mempersiapkan sesuatu. Bukan permintaan maaf, bukan penyesalan, melainkan langkah baru, langkah yang akan mencoba menarik Alexa kembali ke kandang yang dulu. Dan Alexa, untuk pertama kalinya, siap melihat topeng itu jatuh, sampai ke wajah aslinya. Pagi itu, Alexa bangun dengan keputusan yang terasa seperti batu di lidah. Berat, dingin, tapi nyata. Ia duduk di tepi kasur apartemen Dina, menatap tas kerja yang sudah disiapkan semalam. Di samping tas itu ada map plastik berisi salinan-salinan bukti, foto pipi bengkak, screenshot ancaman, surat somasi, dan jejak log masuk akun yang ia temukan. Dina mengetuk pintu kamar pelan lalu masuk, membawa 2 roti dan kopi. Makan dulu, katanya, lalu menaruh semuanya di meja kecil. Kita nggak bisa berangkat dengan perut kosong. Alexa mengangguk, mengambil roti, tapi ia makan tanpa rasa. Pikiran Alexa tidak berhenti menghitung. Jam kerja, keamanan, risiko, jalur keluar, jalur pulang, kemungkinan Ebra menunggu di rumah, kemungkinan Bu Ranti memancing, kemungkinan keluarga besar datang lagi. Aku harus ambil barang di rumah, kata Alexa akhirnya, suara rendah. Dokumen penting, baju kerja, laptop cadangan, dan surat-surat. Dina mengunyah pelan, menatap Alexa serius. Kita ambilnya terencana. Jangan berdua doang kalau kamu merasa dia bisa brutal. Alexa menelan ludah. Nadia bilang security gedung bisa bantu kalau Ebra ganggu kantor. Tapi kalau soal rumah, aku takut. Dina mengangguk. Ada 2 opsi. Kamu minta ditemani orang netral, satpam kompleks, pengurus RT, atau minimal tetangga yang kamu percaya. Atau kita datang di jam yang gak ketebak. Alexa memejamkan mata sebentar. Ia sudah lama tinggal di rumah itu. Tapi entah kenapa baru sekarang ia merasa rumah itu bukan tempat aman. Aku mau cepat, kata Alexa pelan. Semakin lama aku tunda, semakin banyak kesempatan Ebra memutar cerita. Dan aku butuh kontrol atas dokumenku. Dina mengambil ponsel. Oke, kita bikin peta. Ia membuka catatan. Jam berapa Ebra biasanya keluar? Alexa berpikir. Dia bilang cari kerja. Tapi jujur, seringnya dia di rumah sampai siang. Kadang keluar sore. Dina mengangguk.
Berarti kita ambil jam pagi banget setelah kamu masuk kantor? Atau jam siang pas orang-orang normal lagi aktivitas? Alexa menatap jam. Aku ada rapat jam 10. Tapi jam 8 aku bisa mampir sebentar. Masalahnya, kalau dia ada. Dina menyodorkan ide tanpa memaksa. Kalau dia ada, kita nggak lama. Kamu ambil yang penting dan keluar. Kalau dia menahan, kita rekam. Aku yang rekam. Kamu jangan berdebat panjang. Alexa menatap Dina, merasakan ada ketenangan kecil. Selama ini, ia selalu sendirian menghadapi Ebra dan keluarganya. Sekarang ada saksi. Ada orang yang tidak ikut menormalkan kekerasan. Aku juga mau ganti semua akses rekening hari ini, kata Alexa. Biar dia nggak bisa lagi. Dina mengangguk cepat. Bagus. Dan satu lagi, jangan bilang ke dia rencana kamu. Jangan kasih peluang dia siapin jebakan. Alexa menarik napas. Oke. Mereka berangkat. Di kantor, Alexa memaksa dirinya kembali menjadi Alexa yang semua orang kenal. Ia berjalan tegak, menyapa seperlunya, menyalakan laptop, membuka materi rapat. Namun setiap kali ponselnya bergetar, tubuhnya bereaksi seperti alarm. Sebelum rapat jam 10, ia menyempatkan diri ke ruang kecil HR lagi. Bukan untuk curhat, tapi untuk langkah taktis. Nadia sudah menunggu. Kamu jadi datang kerja, Nadia berkata. Bagus. Alexa mengangguk. Aku mau ambil barang di rumah hari ini. Aku takut Ebra bikin masalah kalau tahu. Nadia menatapnya beberapa detik lalu membuka map. Aku bisa bantu dalam kapasitas kantor. Kalau ada gangguan ke kamu sebagai karyawan, security gedung bisa koordinasi. Untuk rumah, aku sarankan kamu jangan sendirian. Dan kalau ada ancaman serius, pertimbangkan laporan resmi. Alexa mengangguk, lalu menelan ludah. Kalau Ebra datang ke kantor hari ini? Nadia menggeser kertas kecil berisi nomor. Ini nomor security internal. Kamu simpan. Kalau dia menghubungi rekan kerja kamu, jangan tanggapi lewat jalur pribadi. Simpan bukti. Dan kamu boleh meminta ruang aman sementara di HR jika perlu. Rasanya aneh. Seolah kantor lebih peduli daripada rumah. Alexa keluar dari HR dengan dada berdebar. Namun ada struktur yang menahan panik. Rapat jam 10 berjalan. Alexa bicara jelas, memimpin diskusi, memberi keputusan. Ia bisa merasakan tatapan tim yang percaya padanya. Sebuah kontras pahit dengan tatapan keluarga Ebra yang selalu mencari celah untuk merendahkan. Saat rapat selesai, ponsel Alexa bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Bu Alexa, saya dari pihak penagihan. Mohon segera hubungi terkait tunggakan. Alexa membeku. Dina yang duduk di meja seberang langsung menangkap perubahan wajahnya. Dina berdiri, mendekat cepat. Apa? Alexa menunjukkan layar. Dina mengerutkan kening. Mereka mulai spam. Alexa menelan ludah. Aku harus urus pinjaman ini secepatnya. Kalau tidak, bisa kemana-mana. Dina mengangguk. Iya. Tapi sekarang prioritas, dokumen kamu dulu. Siang ini kita ke rumah. Alexa menatap jam. Pukul 12.20. Oke, katanya. Kita pergi jam 12.30. Biar nggak terlalu pagi tapi juga bukan sore. Dina mengangguk. Aku siap. Perjalanan ke rumah terasa seperti menuju ruang sidang yang tidak resmi. Di mobil, Dina memutar musik pelan agar suasana tidak terlalu mencekik. Alexa memandang jalan, melihat orang-orang dengan hidupnya masing-masing, seolah tidak ada yang istimewa terjadi. Namun bagi Alexa, setiap lampu merah terasa seperti kesempatan untuk kabur. Kalau nanti dia marah, Dina berkata tanpa menoleh, kamu jangan menjelaskan terlalu banyak. Kamu cuma bilang ambil barang. Kamu nggak perlu minta izin. Alexa menatap kedua telapak tangannya. Aku takut dia ambil kunci mobil atau tahan aku. Dina mengangguk. Makanya kunci mobil tetap di aku. Kamu pegang tas kecil aja. Dan aku parkir dekat jalan keluar. Alexa menghela napas. Ia merasa seperti penyusup di rumahnya sendiri. Mereka sampai. Gerbang kompleks terbuka. Satpam melirik. Lalu mengangguk karena mengenali mobil Dina. Ia sering menjemput Alexa dulu, sebelum Ebra melarang Alexa terlalu dekat dengan teman kantor. Saat mobil berhenti di depan rumah, Alexa melihat tirai ruang tamu sedikit bergerak. Seseorang ada di dalam. Jantungnya menghantam dada. Dina mematikan mesin tapi tidak langsung turun. Kamu siap? Tanyanya. Alexa menelan ludah. Siap, nggak siap juga harus. Dina mengambil ponsel, mematikan suara dering, lalu membuka aplikasi perekam. Aku rekam dari awal, ya.
Biar ada bukti kalau dia aneh-aneh. Alexa mengangguk. Mereka turun. Pintu rumah tidak terkunci. Alexa mendorong pelan. Ruang tamu sepi, tapi udara di dalam terasa berat. Di meja ada gelas bekas kopi, asbak dengan puntung rokok, dan remote TV. Aroma parfumnya Ebra masih menempel, campur bau asap. Alexa. Suara itu datang dari arah dapur. Pelan, seperti memanggil dengan pura-pura tenang. Ebra muncul dengan kaos kusut, rambut disisir setengah hati. Ia berhenti ketika melihat Dina. Oh, kata Ebra, senyum tipis muncul. Senyum yang Alexa kenal sebagai topeng untuk publik. Kamu bawa saksi. Dina berdiri tegak. Aku temenin Alexa ambil barang. Ebra menatap Dina sebentar, lalu memindahkan tatapannya ke pipi Alexa. Wajahnya berubah seolah ia baru sadar sesuatu. Pipimu? Ebra mendekat setengah langkah. Nada suara lembut tiba-tiba. Aku semalam kebablasan. Aku minta maaf. Alexa menahan reaksi. Ia pernah melihat, maaf, Ebra seperti ini. Muncul ketika Ebra butuh sesuatu. Wajah baik, suara rendah, tubuh mendekat agar Alexa lupa rasa sakit dan kembali merasa kasihan. Aku cuma ambil barang, kata Alexa, datar. Dokumen. Bad. Habis itu aku pergi. Ebra menegang. Pergi kemana? Ke tempat aman, jawab Alexa singkat. Kata, aman, membuat Ebra tersenyum miring. Aman dari aku? Kamu lebay, Alexa. Dina langsung menyela. Suaranya tenang tapi keras. Aman itu hak semua orang. Ebra menatap Dina tajam, lalu kembali ke Alexa. Kamu ini dipanas-panasin sama dia. Alexa menahan napas. Jangan bawa Dina. Ebra menghela napas dramatis, lalu mengangkat kedua tangannya seolah menyerah. Oke, ambil barang kamu. Tapi kita ngobrol dulu. Alexa tidak menjawab. Ia melangkah menuju kamar. Ebra mengikuti. Alexa, panggil Ebra, langkahnya cepat di belakang. Kamu nggak bisa gini. Kamu istriku. Di depan pintu kamar, Alexa berhenti dan menoleh, menatap mata Ebra dengan tenang yang dipaksakan. Kamu memperlakukan aku seperti milikmu, bukan seperti pasanganmu. Ebra mendengus. Aku cuma... Jangan, potong Alexa. Aku nggak datang buat debat. Dina tetap di ruang tamu, tapi langkahnya terdengar mengikuti dari jarak aman. Ponselnya masih merekam. Di kamar, Alexa membuka lemari, mengambil beberapa baju kerja, memasukkannya ke tas. Ia membuka laci meja rias, mengambil paspor, beberapa dokumen, dan, dengan tangan yang bergetar, buku nikah yang selama ini ia simpan rapi. Ebra berdiri di ambang pintu, memandang semuanya dengan mata sempit. Kamu bawa buku nikah? Ebra bertanya, nada suaranya berubah dingin. Alexa tidak menoleh. Itu dokumen aku juga. Ebra melangkah masuk. Jangan macam-macam. Alexa berhenti, menatap Ebra. Aku cuma ambil hakku. Ebra tertawa kecil, tapi tidak ada lucu di sana. Hak kamu? Kamu pikir kamu bisa pergi begitu aja? Kamu pikir kamu bisa bikin aku kelihatan jahat dan kamu jadi korban suci? Alexa merasakan darah di telinganya berdesing. Ia menahan diri. Bra, katanya pelan. Aku dipukul. Di depan orang. Kamu juga pakai dataku untuk pinjaman. Ebra langsung bereaksi, tubuhnya menegang seperti tersengat. Buktinya mana? Alexa mengangkat tas, bukan untuk menunjukkan bukti, tapi untuk mengakhiri percakapan. Aku nggak perlu debat di sini. Ebra mendekat, menghalangi jalan. Kalau kamu keluar dari rumah ini, Ebra berkata pelan, nyaris berbisik. Kamu akan lihat aku bisa jadi lebih buruk. Alexa menatapnya, lalu melangkah ke samping mencoba lewat. Ebra tiba-tiba meraih ujung tas Alexa. Refleks Alexa menarik. Tarik-menarik itu membuat tas terbuka sedikit. Buku nikah hampir jatuh. Lepas. Suara Alexa meninggi. Dina langsung masuk ke koridor, ponsel terangkat. Ebra, lepasin. Ebra menoleh, mata menyala. Ini rumah tanggaku. Dina menatap tanpa gentar. Dan itu tas Alexa. Lepas. Alexa merasakan tangan Ebra makin kuat. Jari-jarinya seperti capit. Alexa menahan napas, lalu mengucap dengan suara yang tajam. Lebih tajam daripada yang pernah ia ucapkan selama ini. Kalau kamu nggak lepas, aku teriak. Ebra membeku sepersekian detik. Ia menimbang lagi soal reputasi. Selama ini ia kuat karena ia bisa membuat kekerasan terlihat tidak terjadi. Kalau Alexa berteriak sekarang, tetangga bisa dengar.
Satpam kompleks bisa datang. Ada Dina sebagai saksi. Akhirnya, Ebra melepas, bukan dengan menyerah, tapi dengan kebencian yang rapi. Alexa menutup tas, mengangkatnya ke bahu. Kamu pikir kamu menang? Ebra mendesis. Alexa menatapnya. Aku nggak lagi main menang kalah. Ia melangkah keluar kamar, melewati ruang tamu. Dina mengikutinya, tetap merekam sampai mereka di ambang pintu. Namun sebelum Alexa keluar, terdengar suara dari luar, pintu gerbang depan dibuka, langkah kaki cepat, dan suara perempuan yang Alexa kenali terlalu baik. Ebra. Bu Ranti masuk tanpa mengetuk, membawa aura seperti badai. Matanya langsung mencari Alexa. Kamu ngapain di sini? Bu Ranti bertanya tajam, seolah Alexa pencuri. Alexa menelan ludah. Saya ambil barang saya, Bu. Bu Ranti menatap tas di bahu Alexa. Barang kamu? Itu rumah kamu juga. Kok malah pergi? Kamu itu istri. Dina menahan diri untuk tidak menyela, tapi Alexa merasakan Dina berdiri sedikit lebih dekat, sebagai penguat. Alexa menghela napas. Bu, saya dipukul semalam. Bu Ranti menegang sejenak. Lalu, yang keluar bukan empati, melainkan kemarahan yang diarahkan ke arah yang salah. Ya kamu juga jangan bikin orang emosi. Kamu itu perempuan, harus tahu diri. Kalimat itu seperti tamparan kedua, tanpa tangan. Alexa menatap Bu Ranti, merasakan sesuatu pecah di dalam dadanya. Bukan cinta, bukan hormat, tapi ilusi yang sudah lama ia rawat. Bu, kata Alexa pelan, saya bekerja dari pagi sampai malam. Saya membayar banyak hal di keluarga ini. Saya bukan budak. Bu Ranti tersentak. Berani kamu ngomong gitu? Ebra berdiri di samping ibunya, memasang wajah sedih. Aku udah coba tahan emosi. Tapi Alexa memang keras kepala. Dina juga ikut campur. Dina akhirnya bicara, suaranya tajam. Jangan bawa namaku. Aku cuma saksi. Bu Ranti menoleh ke Dina dengan pandangan merendahkan. Saksi apaan? Kamu yang ngasih ide-ide buruk ke Alexa. Alexa mengangkat tangan sedikit, meminta Dina diam. Alexa ingin menyelesaikan dengan cara yang tidak membuka ruang untuk Ebra memelintir. Alexa menatap Bu Ranti lurus. Saya pergi sementara. Saya butuh aman. Saya akan urus masalah finansial dan hukum saya sendiri. Bu Ranti tertawa sinis. Hukum? Kamu mau lapor suami kamu? Kamu mau bikin keluarga kami hancur? Alexa menelan ludah. Keluarga tidak hancur karena dilapor. Keluarga hancur karena kekerasan. Kalimat itu membuat Bu Ranti memucat. Bukan karena merasa bersalah, tapi karena takut kata, kekerasan, terdengar terlalu keras. Ebra cepat memotong. Kamu jangan dramatis. Aku cuma... Alexa menatap Ebra, suaranya dingin. Kamu menampar aku. Ruangan sunyi. Bu Ranti memalingkan muka, seolah suara itu tidak ada. Omelan-omelan keluarga yang biasanya ramai mendadak menghilang. Dina bergerak ke pintu, membuka. Ayo, Alexa. Alexa melangkah keluar. Di belakang, Ebra memanggil dengan suara yang kini dibuat lembut. Topengnya kembali. Sayang, kamu pulang aja. Kita selesaikan. Aku bisa berubah. Alexa berhenti di ambang pintu, menoleh sekali saja. Orang berubah karena sadar, bukan karena takut ketahuan. Lalu ia keluar. Di mobil, ketika Dina menyalakan mesin, Alexa baru sadar napasnya tersengal. Dadanya naik turun seperti habis lari. Kamu hebat, kata Dina pelan. Alexa menatap jalan di depan, matanya basah tapi tidak jatuh. Aku cuma capek. Dina mengangguk. Capeknya kamu valid. Mereka kembali ke kantor. Alexa masuk lagi ke dunia profesionalnya, tetapi kali ini ia membawa sesuatu yang baru. Bukti bahwa ia bisa berkata, tidak, dan tetap berdiri. Siangnya, ada presentasi penting dengan Pak Aditya, atasannya. Alexa menyiapkan materi, menahan gemetar di tangan dengan menempelkan telapak pada meja agar stabil. Ruang rapat penuh. Pak Aditya duduk di ujung meja. Wajahnya serius seperti biasa. Alexa mulai bicara. Suaranya sedikit serak di awal, tapi data dan logika menuntunnya kembali ke jalur. Slide berganti, argumen tersusun, pertanyaan dijawab. Ketika presentasi selesai, ruangan hening beberapa detik. Hening yang menandakan orang mencerna. Pak Aditya mengangguk. Bagus. Struktur kamu jelas, Alexa. Ini yang kita butuhkan. Alexa menghela napas lega. Di saat itulah, ponsel Dina bergetar. Dina melirik, lalu wajahnya berubah. Dina berdiri pelan,
mendekat ke Alexa dengan gerakan minimal agar tidak mengganggu suasana rapat yang baru bubar. Dina membisikkan, Ebra ada di bawah. Jantung Alexa jatuh. Apa? Alexa berbisik balik. Security lobby bilang ada pria ngaku suami kamu. Dina menahan napas. Dia minta ketemu. Dia bilang kamu hilang. Alexa merasakan telapak tangannya dingin. Nadia sudah antisipasi. Alexa langsung keluar rapat, berjalan cepat menuju area HR. Dina mengikuti. Di lorong, Alexa menelepon nomor security internal yang Nadia berikan. Suaranya terjaga, tetapi jelas. Halo, saya Alexa. Ada seseorang mengaku suami saya di lobi. Tolong jangan izinkan naik. Saya tidak memberi izin. Jawaban petugas security terdengar tegas. Baik, Bu. Kami tahan di bawah. Alexa menutup telepon, menarik napas. Namun perang tidak berhenti hanya karena pintu gedung dijaga. Karena Ebra punya senjata lain, cerita. Dan benar saja, tak lama setelah itu, pesan masuk ke ponsel Alexa dari nomor Ebra. Aku di bawah. Kalau kamu nggak turun, aku teriak di lobi. Aku bilang kamu selingkuh. Aku bilang kamu ninggalin suami. Biar semua orang tahu. Alexa menatap pesan itu. Dadanya seperti ditimpa batu. Dina mengumpat pelan. Dia gila. Alexa menelan ludah, lalu mengetik balasan yang singkat, tidak emosional, tidak panjang. Jangan mengganggu saya di kantor. Semua komunikasi kita simpan sebagai bukti. Ebra membalas cepat. Bukti? Kamu mau main bukti? Aku juga punya bukti. Alexa membeku. Apa maksudnya? Dina bertanya. Alexa menggeleng pelan, tapi matanya tidak lepas dari layar. Aku nggak tahu, tapi dia suka ngancam. Nadia muncul di ujung lorong, seolah sudah mendengar. Ia mendekat dengan wajah serius. Security bilang pria itu menolak pergi, tapi mereka bisa minta dia keluar. Alexa mengangguk. Tolong. Nadia menatap Alexa. Alexa, kamu harus siap. Dia akan cari cara lain. Dan biasanya cara lain itu menyasar reputasi kamu. Alexa mengangguk pelan. Aku tahu. Beberapa menit kemudian, Dina menerima pesan dari security. Ebra sudah diarahkan keluar gedung. Tapi sebelum pergi, Ebra sempat menatap ke atas. Seolah ia tahu Alexa sedang mengawasinya dari lantai tinggi. Tatapan itu membuat Alexa merinding. Malamnya, Alexa dan Dina kembali ke apartemen. Alexa mandi lama, mencoba menghapus rasa tangan Ebra di tasnya, mencoba menghapus kata-kata Bu Ranti yang menyalahkan. Setelah mandi, ia duduk di sofa dengan laptop, membuka daftar langkah yang mereka susun. Dina membuat teh, lalu duduk di seberangnya. Kita harus lapor soal pinjaman itu besok, kata Dina. Dan kamu harus konsultasi hukum soal KDRT. Alexa mengangguk pelan. Iya. Dina menatapnya. Kamu masih ragu? Alexa mengusap wajahnya. Aku takut aku nggak kuat kalau perang ini jadi besar. Dina menatap Alexa dengan lembut. Perang ini sudah besar dari awal. Kamu cuma baru sekarang berhenti pura-pura kecil. Kata-kata itu membuat Alexa diam. Ponsel Alexa bergetar lagi. Nomor tak dikenal. Alexa menatap Dina, lalu mengangkat dengan speaker agar Dina bisa dengar. Halo. Suara laki-laki terdengar formal. Selamat malam. Apakah benar saya berbicara dengan Ibu Alexa? Kami dari kantor kepolisian. Mohon Ibu datang untuk klarifikasi laporan. Darah Alexa seperti membeku. Klarifikasi laporan? Laporan apa? Suara Alexa nyaris tidak keluar. Laporan dugaan penggelapan dan pengambilan dokumen serta barang milik saudara Ebra. Kata suara itu datar. Pelapor menyatakan ibu meninggalkan rumah dan membawa dokumen penting tanpa izin. Alexa menatap Dina. Dina juga membeku. Pak, kata Alexa, berusaha menjaga napas. Dokumen itu dokumen saya. Saya mengambil milik saya sendiri. Kami hanya menyampaikan, Bu, mohon hadir besok untuk klarifikasi. Jika tidak, akan kami kirim surat panggilan. Telepon ditutup. Beberapa detik, ruangan sunyi. Dina menatap Alexa, suaranya pelan tapi tegas. Dia menyerang duluan. Alexa menatap map bukti di meja. Surat somasi. Screenshot ancaman. Foto pipi bengkak. Semua itu terasa berat. Tetapi kini ada satu hal yang lebih berat. Ebra tidak hanya ingin mengontrol rumah. Ia ingin mengontrol narasi di luar rumah. Alexa menelan ludah, merasakan jantungnya berdegup liar. Besok, Alexa berbisik. Besok dia mau bikin aku pelaku. Dina meraih tangan Alexa kuat-kuat. Dan besok juga, kita buktikan siapa yang sebenarnya pelaku. Alexa memandang layar ponselnya yang sudah gelap, tapi ancamannya terasa masih menyala. Perang itu kini tidak lagi terjadi di ruang tamu. Perang itu sudah merembet ke dunia luar, ke hukum, ke reputasi, ke hidup yang Alexa bangun bertahun-tahun. Malam itu, setelah telepon dari kepolisian terputus, apartemen Dina terasa lebih sempit.
Udara yang tadi hangat berubah seperti ruang tunggu rumah sakit. Sunyi, dingin, dan penuh kemungkinan buruk. Alexa duduk di ujung sofa dengan map bukti di pangkuan. Tangannya menahan kertas-kertas itu seolah takut kalau ia melepaskan. Semuanya akan terbang dan hilang, dan ia akan kembali sendirian menghadapi cerita versi Ebra. Dina berjalan mondar-mandir di depan meja, menahan napas yang naik turun cepat. Dia lapor kamu duluan, kata Dina untuk kesekian kalinya, masih tidak percaya. Dia beneran lapor kamu? Alexa menatap layar ponselnya yang gelap. Dia selalu bilang dia pegang sesuatu. Suaranya pelan. Ternyata yang dia pegang, narasi. Dina berhenti mondar-mandir. Ia duduk di seberang Alexa, mencondongkan badan. Oke, dengerin aku. Pertama, kita pastikan telepon tadi benar-benar dari polisi. Kedua, kalau itu benar, kita datang dengan pendamping. Jangan sendirian. Alexa mengangguk, tapi pikirannya melompat-lompat. Satu sisi dirinya ingin lari, menghilang, mematikan semua nomor, mengganti nama. Sisi lainnya, yang baru tumbuh sejak tamparan itu, tahu, lari membuat Ebra menang. Ia membuka map, mengeluarkan surat somasi, menatap baris yang paling menusuk. Dana dicairkan ke rekening Ebra. Lalu ia mengeluarkan screenshot ancaman Ebra yang ingin teriak di lobi, dan bikin kelihatan buruk. Semua itu seperti potongan puzzle yang mulai membentuk gambar jelas. Dia bukan cuma mau aku pulang, bisik Alexa. Dia mau aku takut. Dina mengangguk tegas. Dan kita nggak kasih itu. Alexa menelan ludah. Kalau besok aku dipanggil, aku harus jawab apa? Kalau polisi percaya dia. Dina menatapnya, suaranya lebih lembut. Kita bawa bukti. Kita bawa saksi. Dan kita bawa kepala dingin. Alexa menghela napas panjang, menutup mata sebentar. Pipinya masih nyeri, tapi kali ini nyeri itu seperti alarm. Ingat, ini nyata. Jangan kembali ke mode pura-pura. Dina meraih ponselnya. Aku cari nomor resmi kantor polisi setempat. Biar kita verifikasi. Kalau perlu, besok kita sekalian bikin laporan balik. Kata, laporan balik, membuat Alexa merinding. Ia tak pernah membayangkan hidupnya sampai tahap ini, dengan kata-kata seperti, laporan, klarifikasi, bukti. Namun ia tidak lagi punya kemewahan untuk tetap menjadi perempuan yang hanya menahan. Pagi berikutnya, Alexa berangkat ke kantor lebih awal. Bukan karena ia ingin kerja, tetapi karena ia butuh satu tempat yang memberinya rasa struktur. Jam masuk, meja rapi, file tersusun. Ia butuh sesuatu yang bisa ia kontrol sebelum berhadapan dengan sesuatu yang bisa membuatnya kehilangan segalanya. Di lift gedung kantor, Alexa menatap pantulan dirinya di dinding stainless. Blazer gelap, rambut diikat, mata lelah tapi terjaga. Ia menempelkan concealer tipis di pipi yang bengkak, tapi bayangan memarnya masih samar terlihat jika diperhatikan dekat. Sampai di meja, ia belum sempat menyalakan laptop ketika pesan masuk. Dari nomor Ebra. Aku nggak mau ribut, Alexa. Tapi kamu yang mulai. Aku cuma pertahankan hakku. Pulang aja, nanti aku cabut laporan. Alexa menatap layar. Tangannya dingin. Kalimat itu tampak seperti menawarkan damai. Padahal sebenarnya jerat. Pulang, tunduk, baru aku berhenti. Dina yang datang beberapa menit setelahnya langsung melihat wajah Alexa menegang. Dia bilang apa? Alexa menunjukkan ponsel. Dina membaca, menggeleng. Ini pemerasan. Alexa mengusap pelipis. Dia bisa cabut laporan kalau aku pulang, berarti dia memang sengaja lapor buat tekan aku. Dina menatapnya tajam. Makanya kamu jangan pulang. Alexa mengangguk pelan. Aku nggak akan. Pukul 9, Alexa masuk ke ruang HR. Nadia sudah menunggu, rapi dengan map dan ekspresi serius yang menenangkan. Kamu dapat panggilan klarifikasi? Nadia bertanya langsung. Alexa mengangguk, menyerahkan catatan, nomor yang menelepon semalam, waktu, dan isi telepon. Nadia membaca cepat. Pertama, kata Nadia, kita verifikasi nomor itu. Kedua, kalau benar ada laporan, kamu datang bukan sebagai orang yang minta maaf. Kamu datang sebagai warga yang membawa fakta. Kamu juga bisa buat laporan kamu sendiri. Alexa menelan ludah. Aku takut mereka percaya Ebra. Nadia menggeleng pelan. Kamu bukan datang untuk meyakinkan semua orang dengan emosi. Kamu datang dengan data, surat somasi, log transaksi, ancaman tertulis, foto memar. Itu objektif. Alexa menatap Nadia. Kalau soal kekerasan, aku harus visum ya? Nadia mengangguk. Ya. Kalau kamu mau melanjutkan jalur hukum KDRT, visum akan memperkuat. Aku tahu ini berat, tapi semakin cepat, semakin baik. Alexa menghela napas. Ia benci harus membuktikan bahwa ia disakiti. Tetapi ia juga paham, Ebra hidup dari keraguan orang. Bukti adalah cara mematahkan itu. Nadia menambahkan, untuk kantor, aku sudah briefing security.
Kalau Ebra datang lagi, dia tidak akan naik. Dan kalau dia menyebar fitnah ke tim, aku akan intervensi secara formal. Alexa menatap Nadia dengan mata berkaca-kaca, bukan karena sedih saja, tapi karena mendadak merasa, ada orang dewasa yang benar-benar berdiri di sisi logika dan keselamatan. Terima kasih. Suara Alexa serak. Nadia mengangguk singkat. Jaga diri. Jangan respon ancaman Ebra dengan panik. Simpan semuanya. Keluar dari HR, Alexa mendapati notifikasi email dari tim IT. Permintaan reset akses beberapa akun kerja yang Alexa ajukan lewat Nadia diproses. Ada instruksi aktivasi verifikasi 2 langkah. Alexa mengikuti instruksi itu satu persatu. Saat kode verifikasi masuk ke nomor barunya yang hanya Dina dan Nadia tahu, ia merasakan sesuatu menguat di dadanya. Satu pintu lagi dikunci dari jangkauan Ebra. Namun perang tidak berhenti karena satu pintu terkunci. Ebra akan mencoba masuk dari jendela. Menjelang siang, ketika Alexa sedang menyiapkan presentasi singkat untuk Pak Aditya, ponselnya kembali bergetar. Kali ini bukan Ebra. Sebuah pesan masuk dari rekan kerja yang jarang mengirim chat personal. Alexa, kamu oke? Barusan ada akun anonim DMT Marketing. Bilang kamu ninggalin suami dan bawa-bawa uang perusahaan. Itu beneran? Darah Alexa serasa turun ke kaki. Dina yang melihat layar itu langsung menutup mulut, menahan umpatan. Dia mulai. Alexa menatap pesan itu lama. Jantungnya berdetak keras. Tapi ia memaksa pikirannya tetap lurus. Ini yang Nadia bilang, serangan reputasi. Alexa mengetik dengan tenang. Aku oke. Itu fitnah. Aku sedang urus jalur resmi. Kalau kamu dapat DM serupa, jangan sebar. Simpan screenshot dan kirim ke aku Nadia. Ia mengirim pesan itu, lalu menarik napas. Dina menyodorkan air minum. Minum. Kamu jangan goyah. Alexa meminum seteguk, lalu menutup mata sebentar. Di dalam kepala, ia bisa membayangkan Ebra mengetik dengan wajah puas. Membuat Alexa terlihat buruk, membuat orang ragu. Alexa membuka mata. Dia mau aku reaktif. Kalau aku marah dan meledak, dia bisa bilang aku nggak stabil. Dina mengangguk. Makanya kamu tetap dingin. 1 jam kemudian, Alexa masuk ruang Pak Aditya untuk briefing cepat. Pak Aditya melihatnya beberapa detik. Seperti orang yang tidak hanya menilai kerja. Alexa, kata Pak Aditya, suaranya rendah. Nadia bilang ada potensi gangguan personal yang bisa menyasar kantor. Kamu butuh dukungan? Alexa menelan ludah. Ia ragu apakah ia sanggup jujur pada atasan tanpa merasa telanjang. Tetapi kali ini, ia memilih berani dalam batas yang aman. Ada masalah rumah tangga, kata Alexa pelan. Dan suami saya, Ebra, sempat mengancam bikin keributan di kantor. Pak Aditya mengangguk. Tidak bertanya detail yang tak perlu. Oke. Fokus kamu tetap kerja. Urusan keamanan biar kantor bantu. Kalau kamu butuh cuti darurat, bilang. Tenggorokan Alexa mengencang. Terima kasih, Pak. Pak Aditya menatapnya tegas tapi manusiawi. Kamu profesional. Jangan biarkan siapapun memotong nilai itu. Keluar ruangan, Alexa merasa sedikit lebih kuat. Ebra bisa merusak banyak hal. Tapi ia tidak akan mengorbankan seluruh hidupnya tanpa perlawanan. Sore itu, sesuai rencana, Alexa dan Dina pergi untuk verifikasi panggilan polisi semalam. Mereka datang bukan dengan panik, tetapi dengan map yang tertata rapi. Salinan surat somasi, cetakan chat ancaman, screenshot DM fitnah, serta foto memar yang Dina bantu dokumentasikan. Dina membawa flash disk cadangan. Alexa membawa identitas dan buku nikah yang kemarin ia ambil. Bukan sebagai simbol hubungan, tetapi sebagai dokumen. Di kantor polisi, bau ruangan campur kertas dan kopi membuat Alexa mual. Ada orang-orang duduk menunggu, ada suara telepon, ada langkah kaki cepat. Alexa merasa seperti semua orang bisa menebak ia sedang membawa masalah rumah tangga, padahal wajahnya rapi. Mereka mendekat ke meja pelayanan. Dina yang bicara lebih dulu, suaranya tegas. Kami mau verifikasi panggilan klarifikasi yang masuk tadi malam. Atas nama Alexa. Petugas memeriksa, lalu memanggil seseorang. Beberapa menit kemudian, seorang penyidik keluar, memanggil nama Alexa. Alexa berdiri. Kakinya sedikit lemas,
Tetapi ia memaksa berjalan. Di ruangan kecil, penyidik memandang Alexa dan Dina bergantian. Ibu Alexa? Ini terkait laporan saudara Ebra. Dia melaporkan bahwa ibu meninggalkan rumah dan membawa dokumen serta barang miliknya. Alexa menghela napas. Ia sudah menduga. Tetapi mendengarnya dari mulut penyidik tetap terasa seperti ditampar lagi. Bukan fisik, tapi karena Ebra berani memakai hukum sebagai alat menekan. Itu tidak benar, Pak, kata Alexa pelan tapi jelas. Saya hanya mengambil barang dan dokumen saya sendiri. Saya ditemani saksi. Dan saya punya bukti bahwa saya sedang mengalami ancaman dan kekerasan. Kata, kekerasan, membuat penyidik menegakkan punggung. Kekerasan seperti apa? Alexa menelan ludah. Ia membuka folder foto, menunjukkan pipi yang bengkak malam itu dan dokumentasi lanjutan. Dina menambahkan dengan tenang, saya melihat langsung kondisi pipinya setelah kejadian di rumah. Dan saya merekam sebagian percakapan saat Ebra menahan tas Alexa. Penyidik memandang layar, lalu mengetuk meja pelan. Ibu sudah buat laporan KDRT? Belum, jawab Alexa jujur. Tapi saya juga ingin melaporkan dugaan penyalahgunaan data saya untuk pinjaman. Karena ada somasi dan dana dicairkan ke rekening Ebra. Alexa menyerahkan salinan surat somasi. Penyidik membaca, alisnya mengernyit. Ada perubahan kecil pada udara ruangan, dari klarifikasi laporan Ebra, menjadi ada dua sisi. Ini serius, kata penyidik. Alexa mengangguk. Saya tidak datang untuk drama. Saya ingin semuanya tercatat. Penyidik menatap Dina. Ibu saksi. Dina mengangguk. Iya. Penyidik mencatat, lalu berkata, kalau ibu ingin melapor KDRT, ibu perlu membuat laporan resmi. Untuk luka, sebaiknya visum. Ini prosedur. Alexa mengangguk lagi. Saya siap. Setelah itu, penyidik meminta Alexa menjelaskan kronologi, singkat, jelas, tanpa emosi berlebihan. Alexa menceritakan kejadian makan malam keluarga, hinaan, tamparan, dan ancaman. Ia tidak menambah bumbu. Ia menyebut tanggal, jam kira-kira, siapa saja saksi di rumah. Lalu penyidik bertanya, ada saksi yang melihat langsung tamparan itu? Alexa menelan ludah. Keluarganya, jawabnya, Bu Ranti, Om Haryo, dan beberapa kerabat. Penyidik mengangguk, menulis. Baik. Selesai menjelaskan, Alexa merasa pusing. Tetapi pusing itu bercampur lega. Untuk pertama kalinya, kisahnya tidak hanya hidup di ruang tamu yang penuh ejekan. Kisahnya masuk ke kertas resmi. Di luar ruangan, saat mereka menunggu proses berikutnya, Alexa melihat seseorang berjalan dari ujung koridor. Ebra. Alexa langsung kaku. Ebra datang dengan kemeja rapi dan rambut tersisir. Seperti suami teladan yang tidak pernah menampar siapapun. Di sampingnya, Bu Ranti berjalan cepat dengan wajah keras. Ebra membawa map juga. Seolah ia pun punya bukti. Tatapan Ebra bertemu tatapan Alexa. Dan Ebra tersenyum. Senyum kecil yang dulu membuat Alexa merasa dicintai. Tapi sekarang terlihat seperti pisau yang dibungkus kertas kado. Ah, kata Ebra. Suaranya cukup keras agar orang-orang menoleh. Kamu benar-benar bawa ini ke sini? Bu Ranti menatap Dina dengan mata menyala. Ini nih temannya. Yang ngasih ide Alexa jadi kurang ajar. Dina tidak mundur. Ia berdiri tenang, tapi punggungnya lurus. Bu, ini bukan soal ide. Ini soal keselamatan. Ebra tertawa kecil. Lalu menatap penyidik yang lewat, seolah sedang membangun panggung. Pak, saya cuma mau istri saya pulang. Saya khawatir. Dia akhir-akhir ini emosian. Dia tiba-tiba bawa-bawa tuduhan. Padahal saya suami baik. Alexa merasakan darahnya mendidih. Tetapi ia menahannya. Ia memandang Ebra dengan mata dingin. Suami baik tidak menampar, kata Alexa pendek. Senyum Ebra menyempit. Ia mendekat setengah langkah, suaranya diturunkan, hanya untuk Alexa. Kamu pikir kamu kuat karena kamu bawa Dina? Ingat, aku bisa bikin kamu kehilangan lebih banyak. Alexa menatapnya lurus. Aku sudah kehilangan martabatku waktu aku diam. Sekarang aku cuma mengambil kembali. Bu Ranti menyela dengan suara tinggi. Kamu ini istri, Alexa. Masalah rumah itu diselesaikan di rumah. Kalau kamu bawa ke sini, kamu buka aib keluarga. Alexa menoleh pada Bu Ranti,
Jantungnya berdetak keras. Bu, aib bukan laporan. Aib itu kekerasan yang dibiarkan. Bu Ranti seperti mau menjawab, tetapi penyidik datang menghampiri, meminta semua pihak tenang. Ada prosedur. Ada antrean pemeriksaan. Ebra kembali memakai topengnya. Ia menunduk sedikit, bicara dengan suara sopan. Saya cuma mau klarifikasi, Pak. Istri saya bawa dokumen saya, ninggalin rumah, dan... Alexa memotong tanpa menaikkan suara. Saya membawa dokumen saya, dan saya punya bukti ancaman. Saya juga punya surat somasi pinjaman atas nama saya dengan rekening tujuan Ebra. Kalimat, rekening tujuan Ebra, membuat beberapa kepala menoleh lagi. Wajah Ebra berubah sepersekian detik, cukup cepat untuk disembunyikan, tetapi Alexa melihatnya. Ada panik di balik topeng itu. Dina menyentuh punggung tangan Alexa pelan. Isyarat, lanjutkan, kamu benar. Penyidik mengarahkan semua ke ruangan masing-masing untuk pemeriksaan terpisah. Alexa diminta menunggu untuk membuat laporan resmi. Alexa duduk di kursi tunggu, memeluk map erat. Ia merasa seperti berdiri di pinggir jurang. Satu langkah lagi, semuanya akan berubah. Ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Bu Alexa, kami dari pihak penagihan. Jika tidak ada pembayaran, kami akan datangi kantor ibu. Alexa menutup mata. Ancaman datang dari segala arah. Dina menatap layar ponsel itu, menggeleng. Ini makin gawat. Alexa membuka mata. Aku harus selesaikan semua sekaligus, katanya pelan, lebih seperti bicara pada diri sendiri. Aku harus bayar harga supaya ini berhenti. Dina menggenggam tangan Alexa. Harga yang kamu bayar bukan untuk dia, tapi untuk hidup kamu. Alexa mengangguk, menelan ludah. Di ujung koridor, Ebra masih berdiri dengan Bu Ranti, berbicara pelan, seperti menyusun langkah berikutnya. Dan Alexa tahu, Ebra belum selesai. Ia akan mencoba satu serangan terakhir yang lebih licik, lebih berbahaya. Serangan yang tidak hanya menyasar tubuh, tapi menyasar masa depan, karir, nama baik, bahkan kebebasan Alexa. Penyidik memanggil nama Alexa. Alexa berdiri. Kakinya gemetar, tapi ia melangkah. Saat ia masuk ruangan laporan, Alexa menoleh sekali ke arah Ebra. Ebra menatapnya dengan wajah tenang, terlalu tenang, seolah sudah yakin akan sesuatu. Seolah dia sudah menekan tombol yang Alexa belum tahu. Nama Alexa dipanggil lagi, dan kali ini ia masuk bukan untuk klarifikasi, melainkan untuk menulis sesuatu yang selama ini ia tahan di tenggorokan, kebenaran yang tidak lagi bisa ditelan. Di ruangan laporan, udara berbau kertas tua dan kopi dingin. Penyidik menatapnya dengan raut profesional, pena siap, layar komputer menyala. Dina duduk sedikit di belakang, cukup dekat untuk menjadi jangkar, cukup jauh untuk memberi Alexa ruang bernapas. Alexa, kata penyidik, kamu bisa mulai dari kronologi. Pelan saja, yang penting jelas. Alexa mengangguk, tangannya masih gemetar. Namun ia memaksa suaranya keluar tegas, rapi, tanpa berputar-putar. Ia menceritakan malam makan malam keluarga, kedatangan terlambat setelah kerja, hinaan di depan orang, tamparan, dan ancaman-ancaman setelahnya. Ia menyebut tanggal. Ia menyebut jam kira-kira. Ia menyebut siapa saja yang ada di ruang tamu, termasuk Bu Ranti dan Om Haryo. Lalu ia menceritakan soal surat somasi. Data pribadinya dipakai mengajukan pinjaman, dan dana dicairkan ke rekening Ebra. Ia menunjukkan bukti, surat, screenshot, log perangkat. Penyidik mencatat dengan cepat. Sesekali ia bertanya, memastikan detail tidak kabur. Saksi yang melihat langsung kekerasan? Tanya penyidik. Alexa menelan ludah. Keluarganya. Banyak orang. Ada saksi independen. Dina mengangkat tangan pelan. Saya melihat kondisi setelah kejadian, dan saya merekam saat Ebra menahan tas Alexa di rumah ketika Alexa ambil dokumen. Penyidik mengangguk, menulis lagi. Baik. Selesai laporan, Alexa menandatangani berkas. Tinta pena di atas kertas terasa seperti sesuatu yang mengunci pintu. Pintu kembali ke hidup lama yang selalu menuntut ia memaafkan lebih dulu. Selanjutnya, kata penyidik, untuk luka, kamu perlu visum. Supaya ada bukti medis. Alexa mengangguk. Saya siap. Ketika ia keluar ruangan, langkahnya terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena akhirnya kebenaran punya tempat. Berat karena ia tahu, ini bukan tombol selesai. Ini tombol mulai. Di ujung koridor, Ebra masih ada, bersandar seperti orang yang seolah santai. Ia memakai kemeja rapi dan wajah yang dirawat untuk tampak terluka. Di sampingnya, Bu Ranti menatap sekeliling dengan gelisah, seperti takut ada yang mengenali. Tatapan Ebra menangkap Alexa. Senyumnya muncul, tipis, licin, seolah berkata, kamu akan menyesal. Ebra berjalan mendekat, suaranya dibuat rendah agar terdengar, dewasa. Kita bicarakan baik-baik aja. Alexa, kamu buat ini besar, nanti semua orang tahu. Alexa menatap Ebra lama. Aneh, ia dulu selalu takut menatap mata Ebra terlalu lama karena itu memancing kemarahan.
Sekarang, ia melihat jelas, ketenangan Ebra bukan damai. Itu strategi. Aku sudah bicara baik-baik berkali-kali, kata Alexa pelan. Kamu pilih menampar. Bu Ranti menyela cepat, seperti alarm yang panik. Alexa, kamu pulang, ya. Kamu masih istri Ebra. Jangan bikin keluarga makin malu. Kata, malu, itu, lagi-lagi. Alexa menoleh pada Bu Ranti, dan untuk pertama kalinya ia tidak merasa perlu mengecil agar diterima. Bu, katanya, suaranya tegas namun tidak berteriak. Yang bikin malu itu bukan laporan. Yang bikin malu itu kekerasan. Dan yang bikin malu itu memakai data orang untuk utang. Bu Ranti membuka mulut, tapi tak ada kata keluar. Wajahnya menegang, bukan karena sadar, melainkan karena kehilangan pegangan. Alexa yang biasanya diam sudah hilang. Ebra menatap Alexa tajam, lalu bergeser ke Dina. Kamu puas? Dina tidak terpancing. Aku puas kalau Alexa aman. Ebra mendengus, lalu melangkah mundur. Namun sebelum ia pergi, ia berbisik, cukup pelan agar orang lain tak mendengar, cukup jelas untuk menusuk. Kamu pikir kamu kuat sekarang? Aku masih bisa jatuhin kamu. Alexa merasakan darahnya menghangat, tapi ia tidak gentar. Ia hanya menjawab singkat, nyaris datar. Coba. Dan untuk pertama kalinya, kata itu keluar dari mulutnya bukan sebagai tantangan kosong, melainkan karena ia sudah menyusun peta. Malam itu, Dina membawa Alexa ke rumah sakit untuk visum. Di ruang tunggu, Alexa duduk sambil memegang nomor antrian, memandangi orang-orang lain yang juga menunggu dengan wajah lelah. Ia menyadari satu hal yang membuat dadanya nyeri. Banyak orang menunggu dalam sunyi mereka masing-masing. Di ruang pemeriksaan, dokter bertanya pelan, tidak menghakimi. Alexa menjelaskan singkat. Dokter memeriksa pipi, pergelangan tangan, mencatat, memotret sesuai prosedur. Saya tahu ini tidak nyaman, kata dokter, tapi ini penting. Alexa mengangguk. Setelah selesai, ia menggenggam hasil visum seperti menggenggam pagar di tepi jurang. Di mobil pulang, Dina menatapnya dari samping. Kamu barusan melakukan sesuatu yang besar. Alexa menatap jalan. Lampu kota lewat seperti garis-garis panjang. Aku cuma capek dipaksa jadi baik. Dina mengangguk pelan. Dan kamu berhak berhenti. Hari-hari setelah itu berjalan seperti dua dunia yang bertabrakan. Di kantor, Alexa tetap memimpin rapat, mengirim email, menyelesaikan proyek. Pak Aditya beberapa kali memanggilnya singkat hanya untuk memastikan ia tidak sendirian. Nadia membantu merapikan jalur keamanan. Jika ada pesan fitnah masuk, semua diarahkan ke HR. Jika ada orang mengaku keluarga Ebra datang, security sudah punya catatan. Di luar kantor, dunia Alexa berubah menjadi rangkaian langkah-langkah yang selama ini ia tak pernah bayangkan. Konsultasi hukum, laporan tambahan terkait penyalahgunaan data, komunikasi dengan pihak pinjaman, penyusunan bukti, dan jadwal pemeriksaan. Ebra tidak diam. Ebra mengirim pesan bergelombang seperti ombak. Kadang manis, kadang mengancam. Aku kangen. Aku salah. Pulang ya. Lalu, kalau kamu terusin, aku pastikan kamu malu. Lalu, aku bisa berubah kok. Kamu aja yang keras. Alexa tidak lagi menjawab panjang. Ia hanya menyimpan. Mencatat tanggal. Menyimpan screenshot. Mengirim salinan ke email. Satu malam, Ebra mengirim pesan yang membuat Alexa berhenti bernapas selama beberapa detik. Aku sudah kirim email ke kantor kamu. Biar mereka tahu kamu itu gimana. Alexa membaca itu berkali-kali. Jantungnya berdetak keras. Namun kali ini panik tidak menguasai. Ia langsung menelepon Nadia. Nadia mengangkat cepat. Aku sudah lihat. Jangan khawatir. Emailnya masuk ke jalur yang kami pantau. Dia menuduh tanpa bukti, dan kami sudah tangani. Security juga sudah diinformasikan. Alexa menghela napas, lepas sedikit. Ebra mencoba menekan dari luar, tapi pintu-pintu mulai tertutup satu demi satu. Yang tidak bisa Ebra tutup adalah bukti. Beberapa minggu kemudian, Alexa dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan. Dina ikut mendampingi. Penyidik menunjukkan beberapa dokumen tambahan, meminta Alexa mengkonfirmasi beberapa data. Kami juga akan memanggil saudara Ebra, kata penyidik. Dan kami akan telusuri aliran dana. Alexa mengangguk. Di dalam dadanya, ada rasa takut yang wajar, takut proses panjang, takut lelah. Namun ada juga rasa yang lebih besar, rasa bahwa ia tidak lagi berjalan sendirian. Pada hari Ebra dipanggil, Alexa tidak ada di kantor polisi. Nadia menyarankan Alexa tidak perlu hadir bersamaan bila tidak diwajibkan, demi keamanan emosional. Namun Dina, yang punya jaringan informasi dengan petugas, lewat prosedur resmi, bukan gosip, mengabari Alexa malamnya dengan satu kalimat singkat. Dia panik. Alexa menatap pesan itu lama. Ia tidak merasa senang. Ia hanya merasa kosong. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup di bawah badai, lalu melihat awan mulai bergerak pergi. Beberapa hari kemudian, Ebra muncul lagi. Bukan di kantor, bukan di apartemen Dina, melainkan di tempat yang paling ia tahu bisa mengguncang Alexa,
di depan rumah orang tua Alexa. Alexa sedang berkunjung sore itu, mencoba menenangkan ibunya yang mulai mendengar rumor. Saat Alexa turun dari mobil, ia melihat Ebra berdiri di pinggir jalan, membawa wajah suami baik, lengkap dengan senyum sedih. Ibunya terkejut. "Ebra, kamu ngapain di sini?" Ebra menunduk sopan. "Saya cuma mau minta Alexa pulang, Bu. Saya khawatir. Saya salah, saya akui. Tapi semua ini sudah kebablasan." Alexa menatap Ebra, lalu menatap ibunya yang bingung. Dada Alexa terasa sesak, bukan karena rindu, tapi karena ia tahu Ebra sedang memainkan panggung baru. Ebra melangkah mendekat. "Sayang, kita bicarakan. Aku janji aku berubah. Kamu mau rumah kita hancur?" Alexa menghela napas dan mengangkat ponselnya. Ia menekan tombol rekam, terlihat jelas, tanpa sembunyi. Ebra berhenti. Senyumnya retak sedikit. "Alexa," suara Ebra menajam. "Kamu rekam aku?" Alexa mengangguk. "Iya. Karena setiap kali kamu bicara, kamu memutar. Aku butuh bukti." Ebra tertawa kecil, tapi tawanya tidak hangat. "Kamu kejam." Alexa menatapnya lurus. Kejam itu menampar. Ibunya menatap Alexa, mata berkaca-kaca. "Nak, benar kamu dipukul?" Alexa menelan ludah, lalu mengangguk pelan. "Iya, Ma." Kalimat itu membuat ibunya seperti kehilangan napas. Ia memegang tangan Alexa, menggenggam kuat. "Kenapa kamu nggak bilang?" Alexa menatap ibunya. "Karena aku malu. Dan aku takut." Ebra menyela cepat, panik karena panggungnya berubah. "Itu cuma sekali, Bu. Aku kebawa emosi." Alexa juga. Alexa memotong, suaranya tenang. "Bukan sekali. Itu puncak dari bertahun-tahun merendahkan." Ebra maju setengah langkah, wajahnya mengeras. "Kamu fitnah." Alexa tidak mundur. "Ada visum. Ada chat ancaman. Ada surat somasi. Ada aliran dana." Ebra membeku sepersekian detik saat mendengar aliran dana. Ibunya menatap Ebra dengan mata yang sekarang tidak lagi ramah. "Ebra, kamu pakai data anak saya untuk utang." Ebra mencoba tersenyum, tapi gagal. Itu salah paham." Alexa menatap Ebra dan berkata satu kalimat yang akhirnya menjadi pagar paling jelas dalam hidupnya. "Aku tidak akan pulang." Ebra mengerutkan kening. "Alexa." Ibunya berdiri di depan Alexa, tubuhnya kecil tapi tegas. "Cukup. Kamu pergi dari sini. Kalau tidak, saya panggil tetangga." Ebra menatap ibunya seolah tidak percaya. Lalu ia menoleh ke Alexa, matanya menyala, marah karena kehilangan panggung. "Kamu lihat," desis Ebra, "kamu sudah merusak semuanya." Alexa menjawab dengan suara pelan namun jelas, seperti menutup buku yang sudah lama ia baca dengan sakit. "Aku tidak merusak. Aku menyelamatkan." Ebra pergi dengan langkah cepat, meninggalkan udara yang gemetar. Ibunya memeluk Alexa. Alexa menutup mata, dan untuk pertama kalinya ia menangis tanpa merasa bersalah. Proses hukum tidak selesai dalam semalam. Ada jadwal, ada berkas. Ada hari-hari ketika Alexa lelah sampai hanya ingin tidur dan lupa semua. Namun satu hal yang tidak kembali lagi adalah hidup lama. Ebra tidak lagi punya akses ke rekening Alexa. Upaya-upayanya menghubungi kantor mentok di prosedur. Fitnah yang ia lempar justru memantul karena Alexa memiliki dokumentasi rapi, dan karena ia tidak panik lagi. Pada suatu siang, Alexa menerima kabar yang membuat napasnya tertahan. Penyidik memberitahu bahwa penyelidikan aliran dana menunjukkan pola yang mengarah pada Ebra, dan proses akan berlanjut sesuai ketentuan. Alexa menutup telepon, duduk lama di kursinya, menatap kosong. Ia tidak merasa menang seperti dalam film. Tidak ada musik heroik, tidak ada sorak. Yang ada adalah keheningan yang tidak menakutkan, tetapi menenangkan. Dina datang membawa 2 kopi, meletakkan satu di meja Alexa. "Gimana?" Alexa menatap Dina, lalu berkata jujur, "Aku lega, tapi aku juga sedih." Dina mengangguk. "Sedih karena apa?" Alexa menelan ludah. "Karena aku pernah cinta sama orang itu. Dan sekarang aku tahu, cinta itu dipakai untuk menjebak." Dina menggenggam tangan Alexa. "Sedih itu wajar. Tapi jangan salah artikan sedih sebagai alasan untuk kembali." Alexa mengangguk pelan. "Aku nggak akan kembali." Beberapa bulan kemudian, melalui proses yang tidak mudah dan tidak singkat, Alexa menutup satu bab besar. Ia mengurus pemisahan hidup secara resmi, memindahkan barang-barang yang tersisa, merapikan dokumen, dan memastikan setiap langkah tercatat. Hari ketika ia mengambil sisa barang dari rumah itu, ia datang dengan pendamping. Tidak ada drama. Tidak ada teriakan. Rumah itu sunyi seperti bangkai kapal. Alexa berjalan melewati ruang tamu yang dulu jadi pengadilan, melewati meja makan tempat ia dipermalukan, melewati foto pernikahan di dinding. Ia berhenti di depan foto itu. Alexa tidak merobeknya. Ia tidak meludahinya. Ia hanya melepasnya pelan dari dinding,
memasukkannya ke dalam kotak. Bukan untuk disimpan sebagai rindu, melainkan sebagai bukti bahwa ia pernah ada di sana, dan ia berhasil keluar. Ketika pintu rumah itu tertutup di belakangnya, Alexa tidak menoleh lagi. Hari baru datang dengan cara yang berbeda. Alexa pindah ke tempat yang ia pilih sendiri. Tidak mewah, tapi cukup. Ada jendela yang menghadap langit sore. Ada meja kerja dekat cahaya. Ada rak kecil untuk buku dan tanaman. Untuk pertama kalinya, rumah tidak berisi ketegangan yang menunggu meledak. Rumah berisi napas. Pagi itu, Alexa bangun, membuat kopi, lalu berdiri di dekat jendela. Ia memandang kota yang bergerak. Ponselnya bergetar. Pesan dari tim soal proyek, pesan dari Dina menanyakan sarapan, dan satu pesan dari nomor tak dikenal yang ia kenali gaya bahasanya bahkan tanpa nama. Aku masih suami kamu. Kamu gak akan bahagia tanpa aku. Alexa membaca kalimat itu tanpa gemetar. Dulu kalimat seperti itu akan membuatnya panik, membuatnya ragu, membuatnya merasa salah. Sekarang, kalimat itu hanya terdengar seperti suara jauh dari ruang yang sudah ia kunci. Alexa menekan tombol blokir. Satu gerakan kecil, tapi rasanya seperti menutup gerbang terakhir. Ia menaruh ponsel, menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Ada memar yang sudah hilang, tetapi ada bekas lain yang tidak terlihat, bekas ketakutan yang perlahan sembuh. Alexa mengangkat dagu. Rumah tidak lagi tempat ia dipaksa patuh. Rumah adalah tempat ia memilih dirinya sendiri. Dan saat matahari naik pelan, Alexa berbisik, bukan pada siapapun, melainkan pada dirinya yang dulu. Mulai hari ini, aku tinggal di tempat yang tidak memukulku. Aku tinggal di tempat yang tidak menghina. Aku tinggal di tempat yang tidak menelanku. Di meja, kopi mengepul. Di luar, kota ramai. Dan di dalam rumah kecil yang ia pilih sendiri, Alexa akhirnya merasa satu hal yang selama ini hilang. Dalam, selesai.